Nah, thank you teman-teman. Saya mau langsung mulai aja nih. Jadi ada banyak sebenarnya yang bisa dipelajarin, cuman nggak mungkin dalam waktu singkat tuh semuanya langsung dipelajarin gitu. Dan dalam waktu singkat semuanya bisa itu udah impossible lah. Kita sekolah aja dari SD, SMP, SMA, belum ada TK, terus sekarang harus kuliah pula. Ya pasti akan butuh waktu untuk belajar. Saya ada minta tolong Agan Ali juga, ada Gan Rifki juga katanya mau bantu rekam. Mudah-mudahan orang-orang yang nggak bisa datang nanti bisa nonton rekamannya. Untuk pertemuan pertama mungkin saya pikir nggak apa-apa direkam. Pertemuan kedua nggak apa-apa. Nanti mulai rada sedikit dalam segala macam. Kalau bisa sih nggak usah direkam. Jadi kita orang-orang yang benar-benar bisa ikutan biar langsung belajar di sana gitu. Kalau misalnya kita rekam terus, saya khawatirnya nanti bakal banyak orang yang mikir ya udah nanti tunggu rekamannya aja gitu. Kalau nganggur nonton. Saya bukannya nggak setuju, maksudnya cuekin orang-orang yang nggak ada waktu untuk belajar atau lagi sibuk segala macam, bukan. Tapi lebih uh, supaya nggak semuanya tuh nanti nungguin rekamannya doang. Terus saya juga khawatir sebenarnya kalau rekaman tuh takutnya uh, dijual aja. Ya mungkin nggak ada harganya ya sekarang. Maksudnya ada orang-orang yang buka kelas segala macam ya mereka jual gitu. Cuman balik ke topik yang utama, jadi hari ini sebenarnya kita bakal belajar hal-hal basic lah. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, jadi saya sambil lihat grup chat di sebelah kanan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nanya bisa langsung tanya di grup chat yang channel ngobrol santai. Nah kalau misalnya teman-teman mau nanya apa, saya lagi jelasin nggak ngerti di chat aja di situ. Jadi saya pasti langsung baca. Nah terus saya minta tolong teman-teman karena sebenarnya saya juga kan luangin waktu juga. Jadi saya minta teman-teman kontribusi juga. Jangan jadi silent reader kalau bisa, aktif di grup juga, nanya-nanya, bantu jelasin juga ke teman-teman yang nggak ngerti. Terus buat yang baru belajar, buat yang belum invest, yang mungkin ada yang bukan sangkuters, tapi apa namanya, tapi teman-teman tuh baru berencana masuk, saran saya nggak usah malu, tanya-tanya aja. Nggak ada ruginya. Maksudnya nggak ada pertanyaan yang salah kok. Nggak ada pertanyaan yang merugikan orang lain, nggak ada. Kalau misalnya teman-teman nggak nanya, mungkin ada orang yang nggak harus tanya hal itu, jadi tanya aja gitu ya. Cara perbesar tampilan. Cara perbesar tampilannya buka yang pertemuan pertama yang di meeting room, terus ada tulisan watching stream, dipencet watching streamnya, nanti dia membesar. Terus nanti ada banyak nama, lihat yang watching stream, nanti diklik double aja, nah nanti membesar. Oke, jadi sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu nih. Yang pertama, saya tuh bukan pro trader. Jadi pro trader yang kerjanya tiap hari tuh ngasilin puluhan juta, ratusan juta. Saya belum jadi ke sana. Targetnya nyampe ke sana. Jadi masih ngasah skill juga. Dengan saya ngajarin ke teman-teman, saya juga ngasah skill saya juga untuk dipertajam. Terus mungkin saya akan buka sedikit lah. Saya buka sedikit sebelum kita mulai segala macam. Mungkin saya nggak bisa jelasin kayak pertanyaan-pertanyaan kayak Bitcoin tuh apa sih? Terus kayak Ethereum tuh apa sih? Blockchain tuh apa sih? Decentral tuh apa? Itu saya nggak bisa jelasin karena itu sesi khusus sendiri dan sebenarnya di YouTube tuh udah banyak banget gitu. Jadi teman-teman bisa nyari di YouTube lah kalau untuk pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah, yang saya jelasin sekarang itu tentang gimana cara baca data, gimana cara kita lihat data, gimana cara kita lihat chart, bikin technical analysis, bikin trendline, support, pakai indikator dan sejenisnya supaya kita bisa dapat gambaran market mau kemana, harga mau naik atau turun. Nah, itu yang mau diajarin gitu. Nah, terus walaupun saya mau ngajarin technical analysis untuk ngebantu jadi patokan, untuk bantu jadi indikator, tapi saya mau disclaimer dulu nih.
Yang pertama, saya bukan pro trader, jadi saya bisa salah. Mungkin banget saya bisa salah, karena makanya saya tulis grupnya itu belajar kripto bareng, bukan belajar dari William. Tapi belajar kripto bareng, kita sama-sama belajar. Kalau teman-teman ada yang lihat, kalau teman-teman ada yang lihat saya salah atau ada keliru, nggak apa-apa kok, nggak ada ruginya. Teman-teman ketik aja di grup, kasih tahu alasannya apa gitu kalau misalnya saya salah. Mungkin kita ada beda persepsi, mungkin kita ada beda guru belajarnya. Jadi nggak ada masalah punya banyak persepsi, daripada milih yang benar atau yang salah, mendingan kita ambil yang baik dan yang kita bisa pakai sesuai dengan kondisi. Terus yang kedua, walaupun saya ngajarin technical analysis, disclaimer dulu bahwa technical analysis itu tidak 100% benar. Jadi technical analysis tuh nggak bakal 100% benar. Nggak bakal ada satu pun cara technical analysis, strategi apapun yang bentuknya tuh kayak teman-teman pasti 100% benar. Nggak ada. Jadi semua pro trader tahu lah kalau misalnya nggak ada satu strategi pun, nggak ada indikator pun, nggak ada technical analysis yang 100% tepat. Tapi, ada tapinya nih. Dengan belajar technical analysis, teman-teman tuh nggak judi. Maksudnya gini, kalau teman-teman main masuk aja, kondisinya teman-teman cuma feeling, ini kayaknya bakal naik, ini kayaknya bakal turun. Sebenarnya nggak ada bedanya sama judi. Kalau misalnya teman-teman mau judi, kalau misalnya teman-teman mau gambling kayak gitu, mendingan teman-teman ke kasino, kemungkinan menangnya 50-50 daripada ke kripto yang ikutin orang, nggak jelas di mana, dia dapat dari mana kita nggak tahu, yang kemungkinan besar ya FOMO, jadi ikut-ikutan orang. Oke. Saya bantu sedikit 1 menit. Ini di ngobrol santai ada Agan Arman. Belum paham nyari live-nya di mana. Ada yang bisa bantu? Diketikin gitu. Diarahin gitu harus kemana. Oke, balik kita ke topik. Oke, terus mungkin orang-orang pada nanya nih, ini kan kita mau belajar technical analysis, yang pasti mau untung dong, pasti mau dapat profit. Sebagian besar yang masuk pun yang saya tahu rugi. Nyangkut lah, 90% kemarin yang join grup itu 90% nyangkut. Tapi kita nggak lagi nyari temen yang puter ya. Kita sama-sama mau belajar supaya at least, buat yang nyangkut-nyangkut itu at least bisa balik modal dengan cara yang benar. Masih ada beberapa orang yang bingung untuk masuk ke dalam live stream. Nah, thank you Gan Anton. Oke, kita lanjut lagi. Nah, mungkin ada beberapa yang awam banget nih. Ini saya kasih info sedikit. Jadi di kripto itu sebenarnya mirip sama saham, mirip sama forex. Secara garis besar ya, ada banyak perbedaannya, tapi secara garis besar mirip-mirip. Apalagi terutama sama forex, karena bentuknya hedging. Hedging tuh kayak gini, pada saat banyak yang beli, dia akan naik harganya. Pada saat banyak yang jual, maka dia akan turun, karena dia bentuknya supply. Nah, sebenarnya mirip sama dolar, mirip sama rupiah, kayak inflasi lah di negara-negara. Teman-teman kalau mungkin belajar ekonomi mungkin ngerti. Kalau teman-teman misalnya kayak rupiah dikeluarin terus gitu, di print terus, kan lama-lama harga rupiah turun terhadap dolar, karena kebanyakan orang yang punya rupiah nggak ada yang mau beli rupiah. Simpelnya sama kayak Bitcoin dan sejenisnya. Jadi karena kebanyakan yang beli, nggak ada yang jual, itu pasti harganya naik gitu. Tapi kalau kebanyakan yang jual, yang beli sedikit, harganya pasti turun. Simpelnya kayak gitu. Kalau misalnya nggak nanya, langsung kita sambil ngobrol aja, langsung tanya aja di ngobrol santai, channel ngobrol santai. Oke, ada 4 cara yang saya tahu untuk ngasilin di kripto. Jadi yang pertama, ini adalah 4 cara menghasilkan dari kripto. Teman-teman yang mungkin udah rada sedikit lebih ngerti, jauh lebih ngerti, saya minta tolong teman-teman juga nggak apa-apa dengerin aja. Saya yakin pasti teman-teman ada yang nggak pernah denger deh. Jadi saya berharap teman-teman bisa belajar
dapat banyak yang teman-teman mungkin nggak kepikiran gitu, atau selama ini udah belajar tapi itu nggak kepikiran. Nah, ada 4 cara buat ngasilin. Yang pertama tuh farm sama staking. Jadi saya nggak bakal jelasin banyak farm sama staking karena saya bukan orang tersebut, maksudnya bukan orang yang kerjanya farm sama staking. Farm sama staking itu teman-teman kayak deposit gitu, deposito, kayak teman-teman deposito di bank, terus teman-teman dapat bunga, dapat kalau teman-teman di bisnis ya teman-teman dapat dividen gitu. Nah, mirip sama farm dan staking di kripto. Jadi nggak semua blockchain atau koin-koin besar kayak Bitcoin segala macam itu punya staking atau farm gitu. Yang udah ada sih yang saya tahu yang cukup jalan sekarang tuh Binance, karena Binance market internasional dan udah nomor 1 sekarang, dan dia udah cukup besar. Saking besarnya ya dia udah sanggup untuk farm dan staking. Jadi banyak orang yang kayak oke, percaya Binance bakal jadi tinggi banget gitu harganya. Jadi mereka nggak mau trading, mereka nggak mau scalping juga, mereka biarin aja duitnya di BNB. Tapi mereka bukan cuma nungguin harganya naik, tapi mereka staking. Staking tuh kayak deposit yang saya bilang tadi. Jadi selama berjalannya waktu, mereka tuh dapat kayak koin baru launching di Binance gitu ya. Terus mereka dapat gitu. Makanya suka ada tulisan airdrop atau apa segala macam gitu. Nah itu ada bocor suaranya nih. Ada bocor suaranya. Oke, saya lanjut ya. Nah, farm sama staking. Jadi, saya nggak ngajarin farm sama staking, saya cuma kasih tahu contoh aja, ada beberapa hal untuk teman-teman belajar. Untuk teman-teman dapetin duit dari kripto. Nah, yang kedua, itu investing. Nah, investing teman-teman udah tahu lah, itu mungkin sebagian besar yang dilakuin sama orang-orang dulu. Jadi pada saat teman-teman taruh, terus harganya naik, ya teman-teman untung. Nah, itulah investing. Simple kayak teman-teman invest di saham, deposito, dan sejenisnya. Ini saya nggak perlu jelasin lah ya. Nah, yang ketiga, ada yang namanya trading. Yang keempat, ada yang namanya scalping. Jadi saya akan jelasin sedikit nih, trading sama scalping. Mungkin ada banyak orang yang merasa trading sama scalping itu sama. Tapi sebenarnya trading sama scalping itu beda. Scalping tuh mostly cuma dilakuin di time frame yang jauh lebih kecil. Kayak misalnya 5 menit, 15 menit. Jadi cepet banget. Atau bahkan ada yang 1 menit sampai 3 menit. Jadi kalau misalnya kayak masuk, terus dia hitung, atau banyak orang yang kayak feeling doang, ini yang biasanya hilang duit. Jadi mereka scalping. Pada saat masuk, harga naik dikit, jual. Masuk, harga naik dikit, jual. Nah, itu sebutannya namanya scalping. Nah, ada yang namanya trading. Nah, yang trading ini yang bakal butuh banget yang namanya technical analysis. Sebenarnya semuanya butuh, investing, trading, sama scalping. Cuman mostly trading ya nggak ada, saya nggak pernah dengar profesi scalping soalnya. Scalper tuh nggak ada. Yang saya dengar tuh banyak profesi yang namanya trader. Nah, trader ini yang kerjanya trading, kerjanya jual beli, bukan cuman beli tapi jual juga. Nanti saya jelasin. Jual beli di sini tuh maksudnya di future. Jadi fitur namanya future, di mana teman-teman tuh bisa jual pada saat harga turun. Jadi teman-teman nggak beli, tapi teman-teman jual pada saat harga turun, dan teman-teman bisa untung. Tapi itu nanti saya jelasin lagi. Itu mungkin pertemuan kita kedua atau ketiga buat yang future, karena mungkin keburu buat nyampe sana. Nah, terus biasanya ada orang nih nanya nih, ada satu cara lagi nih untuk ambil untung di sini, yaitu namanya, bentar ya. Ini saya tahu nih banyak banget nih, pasti di sini banyak banget. Investasi koin micin. Nah, ini menurut saya penyakit. Kenapa penyakit? Jadi gini, mungkin tadi bakal banyak yang bilang kayak oke, nanti yang bahasa-bahasa trading saya bakal bantu jelasin ya. Buat Ibu Irna, Sista Irna, terus Abang Sang Joli.
Itu staking saya nggak ngelakuin, jadi sebenarnya saya nggak bakal bisa jelasin lebih detail juga karena saya nggak ngelakuin. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang staking sama farming mungkin bisa share juga nanti, tapi saya nggak staking sama farming, jadi saya nggak tahu. Maksudnya bukan nggak tahu, maksudnya saya nggak bisa jelasin secara detail karena saya nggak ngelakuin. Nah, yang penyakitnya itu adalah investasi koin micin. Kenapa investasi koin micin menurut saya berbahaya? Jadi gini, pasti teman-teman tuh ada ngeliat tuh waktu awal-awal Doge, Shiba Inu lah, sejenisnya gitu ya. Jadi sebenarnya ada nggak koin-koin micin tuh yang menguntungkan? Ada. Tapi teman-teman tuh nggak tahu kalau misalnya di luar sana, nggak di luar sana, di seluruh dunia kripto, itu dalam waktu 1 jam itu ratusan koin baru, token baru, bayangin. Jadi ada orang-orang yang ngerti, mereka cari duit dari sana, nge-spam dari sana, nipu dari sana. Jadi mereka bikin token baru, orang duit masuk, dia pada bawa kabur. Orang sebutannya rug pull, rug. Nah kalau rug tuh yang saya simpelnya rug itu ya intinya hilang aja, hilang, yang punyanya hilang, bawa kabur gitu. Jadi teman-teman beli koin micin tersebut berharap jadi ribuan persen terus hilang gitu. Ada nggak orang-orang yang untung? Ada, tapi ini saya kasih info ya, saya nggak pernah lihat ada yang namanya orang untung dari investasi koin micin dari dulu sampai sekarang. Simpelnya gini, kalau misalnya ada orang yang kayak beli koin micin, contoh nih, apa deh yang baru-baru ini apa ya? Aduh, saya nggak ikutin lagi. Jadi kayak dulu saya sempat ikutan juga tuh beli koin micin. Ada beberapa yang saya beli. Ada yang saya beli namanya Solar Flare. Terus ada yang saya beli namanya Bulldog. Terus ada yang saya beli. Nah, Esmond tuh Esmond. Terus Elon One. Itu banyak banget. Dan faktanya, sebagian besar, bahkan 99%, 99,9% itu tuh rug pull. Jadi penipuan lah mostly mereka. Jadi mereka cuma bikin token buat duit masuk terus mereka kabur. Jadi mereka contoh ya, saya bikin token nih. Saya bikin token uh, namanya Willy token. Nah, saya buka nih harganya, misalnya saya nggak ngerti jelas, cuman yang jelas ini gambaran aja karena saya juga bukan ahli di bagian sini. Terus saya pada saat saya bikin supply, saya ada supply-nya kayak misalnya ada 100.000 supply-nya. Nah, sebelum saya buka ke market, saya beli dulu sekitar 50.000 token gitu. Jadi masih ada sisa 50.000, saya buka ke pasar. Nah, pada saat harganya saya taruh misalnya $1 gitu ya. Nah, saya tuh dari awal udah beli duluan sampai dia udah tinggi banget. Terus abis itu saya jual. Jadi orang-orang yang masuk cuma kena tipu doang. Ada banyak bahasa yang mungkin saya nggak tahu dan teman-teman mungkin ada yang lebih paham dari saya. Nanti boleh saling share juga. Kenapa bisa mudah banget masuk ke exchange? Nggak juga sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya yang masuk ke exchange itu nggak selalu, contoh misalnya ya kayak Shiba atau Doge itu masuk di Binance itu setelah dia udah turun. Jadi udah sempet naik all time high, udah sampai yang paling tinggi selama dia Aku ya no pembubaran panitia manten. Aduh, ada siapa bocor nih? Ada yang bocor, Raman Jaya. Kan Raman Jaya di mute kan? Halo. Oke, saya lanjut ya. Raman Jaya, saya mute dulu biar saya ingat. Oke, teman-teman juga bisa sebenarnya kalau mute ada yang berisik, nggak kedengeran gitu, kita kasih tahu teman-teman tuh bisa mute. Jadi kalau teman-teman lihat di list, teman-teman bisa cari orangnya, terus teman-teman klik namanya, terus ada tulisan dia bisa di mute gitu. Oke, saya lanjut ya. Nah, terus yang tadi saya jelasin nih, ini kayak micin-micin token begini rada berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena sangat-sangat mudah untuk hilang gitu aja. Ada yang untung nggak? Ada, tapi saya nggak pernah ketemu ada orang yang kayak sampai dia seumur hidupnya cuman buat nyari koin micin terus sukses gitu. Saya nggak ada yang ketemu gitu. Airdrop itu harusnya mirip-mirip sama farm sama staking.
correct me if I'm wrong. Maksudnya kalau misalnya ada yang kalau saya salah nanti dikoreksi aja. Yang saya tahu airdrop tuh jadi kayak dia launching, terus dia kasih koin segala macam gitu. Tapi saya jarang sih ngejar-ngejar airdrop karena banyak airdrop juga yang rug pull. Yang saya tahu ya, maksudnya banyak juga yang scam. Tapi itu saya skip. Karena biasanya tuh kayak misalnya koin-koin micin kayak gitu tuh rada serem. Kenapa serem kayak gini? Banyak kan kalau kayak teman-teman investasi di Bitcoin, di Ethereum, di BNB gitu ya. Mereka tuh udah gede banget. Saking gedenya itu pemainnya tuh udah besar banget. Jadi nggak bisa ada yang namanya satu paus besar, satu entity gitu ya. Satu cukong kita sebutannya gitu ya. Yang punya misalnya 10 miliar, itu sekali masuk atau sekali keluar, itu langsung ngegoncang gitu. Jadi mereka tuh nggak bisa sembarang kayak gitu. Cuman kalau misalnya di koin micin itu sangat mudah banget. Contoh saya punya misalnya saya orang kaya sultan gitu ya, saya punya 50 miliar gitu. Saya lihat ada koin baru nih, koin token baru launching. Terus saya tahu siapa yang buat, saya tahu misalnya ini orang juga nggak serius tapi nggak berniat untuk melarikan diri gitu, maksudnya untuk nipu. Nah saya bisa langsung investasi aja itu sekitar berapa puluh juta, berapa miliar gitu. Itu bakal naik, dan kalau udah sekali naik, teman-teman pasti lihat lah di grup-grup tuh banyak banget yang namanya share-share kayak, ini koin baru launching nih, harganya murah, koin baru launching. Nah itu sebenarnya itu udah siap-siap teman-teman masuk, harga jatuh. Nah kalau Agan Krisma ada sebutnya fundamental. Ya sebenarnya saya nggak bakal ngajarin fundamental lebih banyak, tapi simpelnya nih ya, fundamental tuh latar belakang koin atau token tersebut. Jadi kalau misalnya kayak Bitcoin, latar belakangnya apa buatnya siapa, ownernya siapa, CEO-nya siapa, si Binance, perusahaannya siapa, terus tujuan koin tersebut apa. Nah itu alasan fundamental. Kalau alasan fundamentalnya bagus, ya bisa diperjuangkan. Tapi banyak juga koin micin yang seolah-olah fundamentalnya bagus, jadi tetap harus hati-hati. Jadi kalau saya sih kasih saran cuma satu, kalau bisa jangan main koin micin deh. Kalau bisa, karena koin micin tuh penyakit banget. Terus kalau misalnya Tele Big Pump Indo yang suka ngepump koin micin, ya kalau misalnya teman-teman mau join terus ngelihat cara kerjanya mereka, teman-teman bisa untung. Saya nggak ngelarang sih, cuman saya sih menghindari. Terus kalau misalnya kayak Shiba sama Doge, itu menurut saya sih udah cukup besar ya, karena mereka tuh koin micin yang kebetulan dapat support dari news. Dari news tuh maksudnya dari media besar. Karena waktu itu sempat di pump sama Elon Musk kan, jadi harganya naik gila gitu. Saking gilanya semua masuk, cukong-cukong masuk. Tapi kan sempat turun karena cukong udah untung ya kabur gitu. Kalau di luar negeri sebutan cukong tuh whale tuh paus gitu. Kalau saya jelasin sedikit cukong, paul, whale itu apa artinya ya. Jadi orang suka sebutnya paus, cukong. Di Indonesia nih, kalau di luar negeri sebutannya whale. Whale tuh artinya paus. Nah, ini artinya ya, ini bukan cuman sekedar ada orang kaya, bukan sekedar orang kaya, tapi lebih dari itu. Jadi bisa kayak perbankan, perusahaan besar, terus agen tuh maksudnya dia agen kayak agen pialang gitu. Jadi yang kerjanya hubungin orang untuk investasi. Jadi dia kerjanya tuh cari orang investasi. Nah ini tuh mereka tuh entity sebutannya kalau di luar negeri. Jadi emang dasar mereka tuh bukan cuma sendiri orang kaya, bukan. Tapi mereka tuh perusahaan besar gitu. Kayak Intel, kayak Samsung, kayak pokoknya perusahaan-perusahaan besar di luar sana. Nah ini cukong atau whale paus tuh mereka. Jadi kalau misalnya teman-teman berharap berpikir bahwa cukong itu ada orang-orang kaya di luar sana satu orang, enggak. Mostly tuh kebanyakan ini adalah entity, satu organisasi besar, satu perusahaan besar. Saking besarnya mereka bisa goncang pasar. Nah makanya saya bilang jangan koin micin, karena koin micin tuh fundamentalnya nggak kuat,
terus sekali satu paus masuk, sekali satu well atau cukong masuk berarti. Oke, lanjut ya. Oke, saya sebenarnya nggak siapin materi karena saya spontan aja, jadi saya kepikiran apa saya langsung bagiin aja. Kalau teman-teman ada yang mau nanya, silakan nanya. PTT termasuk micin nggak? Saya nggak tahu, saya nggak baca. Cuman kalau saya biasanya lihat dari volume. Volume tuh teman-teman bisa buka CoinGecko. Teman-teman bisa buka CoinGecko. Nah, kalau teman-teman buka CoinGecko, coingecko.com tahu lah ya. CoinGecko.com tuh salah satu kayak sejenis Google-nya kripto yang kerjanya kasih update gitu. Ada update-nya tuh gimana. Nah, ini kalau misalnya di CoinGecko itu udah kelihatan ada 10 besar, 20 besar, 30 besar gitu. Nah, biasanya saya main kalau misalnya mau scalping, saya mau trading, saya main di 10 besar. Mentok-mentok saya main di 100 besar. Nah, jadi kalau misalnya BTT masuk 100 besar, saya nggak tahu. Cuman yang jelas, saya biasanya main di 10 besar. Kayak XRP, Cardano, Binance, Ethereum, Bitcoin, Doge, Shiba, terus XRP, terus DOT, DOT, terus Litecoin yang udah cukup lama, Solana, Chainlink. Nah, itu masih oke. Volumenya besar. Sudah cukup besar supaya nggak segampang itu digoncang sama paus atau well. Gitu. Oke, terus saya mau kasih tahu nih tujuan sebenarnya pertemuan pertama. Jadi sebenarnya dari kemarin tuh banyak banget yang nanya kayak, ayo kapan mulai materinya, ayo bisa belajar apa, ayo bisa kerjain apa, ayo udah bisa langsung belajar apa nih, udah bisa langsung praktekin apa nih. Nah sebagian besar bahkan nanya, ini gimana nih masa depannya, koin Doge gimana, koin Shiba gimana, apakah bakal naik atau bakal turun, BNB gimana, Bitcoin gimana. Nah, tujuan saya bikin pertemuan pertama kali ini supaya saya bisa ngomong ini. Jadi harapan saya kita bisa ngumpul dan belajar bareng adalah supaya nggak ada lagi pertanyaan kayak gitu. Nah, mungkin pada bingung ya. Intinya adalah teman-teman tuh udah nggak lagi nanya gitu. Nanya kayak, misalnya nanya ke saya gitu ya, gimana Bitcoin bakal naik atau enggak, terus Ethereum bakal naik atau enggak. Jangan, jadi kita akan hilangin kebiasaan itu gitu. Karena grup ini tujuannya buat belajar, biar teman-teman itu nggak perlu nanya lagi, teman-teman bisa bikin chartnya sendiri. Nah, tujuan pertama saya untuk pertemuan pertama kali ini, jadi udah nggak ada lagi tuh yang nanya-nanya kayak gitu. Udah nggak ada lagi yang nanya-nanya kayak, ini BTT gimana, ini apa, segala macam. Kalau bisa jangan, jadi kita kurangin. Boleh nanya nggak? Boleh. Tapi ya kalau bisa sebelum teman-teman nanya, teman-teman bikin chartnya dulu. Nanti saya ajarin bikin support resisten. Jadi nanti teman-teman bisa langsung bikin gambar, teman-teman teman-teman bisa langsung lihat gimana. Oke, lanjut ya. Saya buka dulu saya pindahin ke sebelah. Oke, lanjut. Nah, saya biasanya kalau misalnya tadi belum selesai. Jadi tujuan pertama saya itu supaya nggak ada lagi yang nanya, ini koin ini bakal naik atau turun. Koin ini saya harus cut loss atau enggak. Grup ini sebenarnya emang bukan buat kasih sinyal. Grup ini juga bukan buat kasih tanda, masuk di sini nih biar untung nanti jual. Enggak, bukan. Grupnya bukan itu tujuannya. Grupnya itu biar ngajarin teman-teman, nggak perlu nanya itu lagi. Jadi teman-teman tuh gak bakal kena tipu sama orang lain yang nggak ngerti apa-apa. Jawab aja gitu. Teman-teman misalnya nanya di Facebook, gimana nih Cardano, ada bakal naik apa turun nih, terus ada orang bilang oh bakal naik, terus ada sekitar 5 orang 10 orang, teman-teman mungkin nggak tahu itu orang yang sama, iya Cardano bakal naik. Nah ada saat teman-teman beli ternyata turun, habis lah teman-teman, karena teman-teman gambling, judi sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau gambling, mendingan ke kasino aja 50-50, bisa menang bisa kalah. Cuman kalau di kripto, kalau bisa teman-teman pelajarin cara baca teknik. Jadi udah nggak ada lagi tuh nanti teman-teman yang bakal nanya, aduh di pump di Twitter Elon Musk lagi nih, aduh di ban China lagi nih harganya turun. Nah teman-teman nggak akan ngomong itu setelah belajar technical analysis. Oke, kita lanjut ya. Terus saya mau disclaimer dulu sekali lagi sebelum kita mulai karena banyak yang baru join juga.
ini grup bukan buat kaya, jadi teman-teman nggak join grup ini nggak akan langsung jadi tajir. Terus teman-teman juga di sini grup bukan buat share signal, kasih kapan beli, kapan jual. Teman-teman juga nggak bakal, di sini grup bukan buat share keuntungan. Teman-teman juga nggak bakal dapat janji-janji manis di grup ini. Jadi simpelnya grup ini cuma buat belajar, titik, cuma buat belajar. Saya mau disclaimer juga, saya juga belum jadi pro trader yang punya penghasilan 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta per hari gitu. Itu saya juga belum, saya berharap sampai ke sana, dan possible banget karena saya kenal beberapa orang yang sudah sampai sana. Tapi saya belum sampai sana, jadi ada kemungkinan saya jelasin itu, kemungkinan juga ada yang keliru. Makanya saya berharap kita belajar bareng, jadi bisa ada yang koreksi saya juga kalau misalnya saya ada kesalahan. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini ada yang nanya, kalau misalnya ada modal 1 juta, baiknya di scalping di satu koin atau disebar? Ini saya nggak bisa jawab. Nanti kita belajar technical analysis, saya bakal kasih tahu jawabannya. Terus modal 1 juta, strategi buat trading. Nanti teman-teman kalau udah lihat, kita udah belajar technical analysis, kita belajar risk management segala macam, teman-teman bisa tentuin sendiri yang ini. Percaya deh. Oke, kita balik ya. Jadi ada hal yang saya mau teman-teman pahami dulunya gini. Jadi sebelum mulai, teman-teman tuh harus punya mindset yang tepat dulu. Mungkin beberapa ada yang merasa, aduh basi nih bahas mindset. Tapi percaya deh, pasti ada beberapa mindset yang teman-teman nggak tahu kalau misalnya mungkin teman-teman punya mindset ini yang sangat-sangat berbahaya. Oke, saya mulai ya. Yang pertama, mindset untuk main trading. Suaranya putus-putus. Masih putus-putus nggak? Kalau yang suara saya putus, oh di saya enggak. Oke, berarti beberapa ada yang koneksi nggak begitu bagus, jadi mungkin jadinya rada putus-putus. Buat yang putus-putus suaranya nanti bakal ada rekaman juga. Saya pikir mudah-mudahan bisa di-share juga, teman-teman bisa dengar lagi. Oke, kita balik ya. Jadi mindset yang pertama, mau main kripto cuman satu, nggak boleh FOMO. Nah, teman-teman mungkin ada yang suka nanya nih, ini FOMO tuh artinya apa? Nih, gampang FOMO artinya. FOMO itu artinya adalah, ini mana sih FOMO? FOMO kripto. No, fear of missing out. Fear of missing out tuh artinya ketakutan untuk ketinggalan gitu. Nah, penyakitnya adalah kebanyakan orang-orang yang rugi dan nyangkut duitnya di kripto itu adalah FOMO. Jadi keikutan orang FOMO. Nih, saya tahu nih sebagian besar di sini nih, 50% lah minimal. Pasti nyangkut pada saat di bulan Mei kemarin. 20% mungkin pada nyangkut di Doge, di Shiba, di apa lagi tuh. Yang kemarin sempat naik-naik gila tuh. Itu pasti kalian pada nyangkut di situ. Kenapa? Karena FOMO. Karena ada banyak orang untung, terus teman-teman baru lihat gitu ya, terus teman-teman lihat, wah gila naiknya banyak banget, mungkin masih keburu kali masuk. Nah, masalahnya pada saat teman-teman masuk, kayaknya turun. Karena teman-teman nggak ngerti technical analysis, teman-teman akan anggap kayak, oh nggak masalah, naik terus, nanti juga untung, nanti juga balik lagi. Nah, itu penyakitnya. Contoh, saya akan kasih contoh nih, ini FOMO. Jadi, teman-teman yang mungkin baru join sekitar di tahun 2021, di tahun-tahun ini, pasti penyakitnya FOMO di bulan Maret, April, Mei kemarin. Kenapa? Karena harganya gila tuh, naiknya gila banget. Kalau misalnya teman-teman pakai price naiknya tuh 250% untuk Bitcoin. Gila banget kan? Dan lebih parahnya sekali raksasanya naik, semuanya ikut naik. Problemnya adalah teman-teman nggak tahu kalau misalnya teman-teman pakai RSI atau yang volume pembelian, teman-teman nggak tahu nih sebenarnya waktu teman-teman masuk di bulan Maret April ini sebenarnya daya belinya tuh udah hampir nggak ada. Jadi kalau teman-teman lihat nih, ini saya masih bisa copy nih, ini saya masih bisa copy di sini. Tuh saya masih bisa copy. Nih saya masih bisa copy sampai sini tuh. Tapi teman-teman nggak tahu kalau misalnya sebenarnya dia udah breakout udah pecah, lantainya tuh udah pecah ke bawah. Jadi teman-teman merasa kayak,
oh ini kan sempat naik turun. Ini saya dulu juga awal-awal begitu, naik turun, terus naik lagi turun, naik lagi turun, naik lagi turun, harusnya naik lagi dong, terus turun lagi, harusnya naik lagi dong, ternyata ajur. Nah teman-teman tuh biasanya kayak gini karena kena FOMO. Jadi teman-teman nggak belajar teknikal, teman-teman nggak tahu alasannya, terus main beli aja berharap untuk untung. Jadi kayak gambling beneran kayak judi. Tadi di grup ada yang bilang judi. Nah ini judi menurut saya. FOMO tuh judi. Karena teman-teman tuh nggak belajar apa-apa, main masuk aja. Masalahnya kripto itu volatil. Volatil. Pasti pada bingung nih volatil. Volatil. Nih, volatil. Volatil itu artinya tidak stabil. Bukan cuma tidak stabil, tapi tidak stabilnya tuh yang terlalu ekstrim. Jadi kalau misalnya tidak stabil tuh, contoh misalnya harga telur tidak stabil, harga daging lagi tidak stabil, harga beras tidak stabil, misalnya dari 10.000 naiknya jadi 12.000, terus turun jadi 11.000, itu nggak stabil. Tapi volatil tuh lebih parah dari itu. Harga 10.000 jadi 100.000, harga 100.000 jadi 10.000. Penyakitnya adalah Bitcoin atau cryptocurrency itu volatil. Jadi teman-teman pada saat masuk, mungkin teman-teman lihat ada orang-orang yang untung banyak, tapi teman-teman lupa kalau misalnya dari orang-orang yang untung banyak, itu banyak orang-orang yang rugi. Nah pertanyaannya teman-teman di pihak yang mana? Ya saya yakin yang masuk grup ini kebanyakan di yang rugi. Kenapa? Karena yang untung mostly sebagian besar dimonopoli sama yang saya ceritain tadi, si cukong-cukong itu. Karena mereka lebih ngerti, mereka punya tim besar, mereka punya dana besar, jadi sangat-sangat possible untuk mereka ya mengambil untung dari kita-kita yang nggak ngerti ini. Saya tujuan grup ini saya buat biar teman-teman bisa belajar lagi dan gak dibegoin sama cukong. Oke, lanjut. Yang pertama teman-teman kalau mau main kripto jangan FOMO. Jadi udah lagi nggak ada yang namanya nanya ini bagus atau enggak, ini beli atau enggak, jual apa enggak. Kenapa? Karena itu FOMO. Dengar dari kata orang itu FOMO. Orang bilang ini bagus, teman-teman beli, orang-orang bilang ini jelek, teman-teman jual, itu namanya FOMO. Teman-teman harus bisa tentuin sendiri kapan teman-teman harus jual, kapan teman-teman harus beli. Jadi yang pertama, satu, jangan FOMO. Oke, terus yang kedua, teman-teman harus punya mindset bahwa setiap kali ada orang rugi, setiap kali ada untung, pasti ada yang rugi. Kalau teman-teman punya mindset ini, teman-teman bakal paham bahwa teman-teman ada kemungkinan walaupun belajar technical analysis, teman-teman bakal rugi. Bedanya adalah teman-teman rugi pakai perkiraan. Jadi nggak ada lagi yang namanya teman-teman rugi, hilang duit segitu banyak, 50%, 60%. Ada banyak di sini grup yang saya orang-orang yang join di sini waktu kemarin saya tanya tentang, saya survei gitu, teman-teman sangkuter atau apa, nyangkut atau gimana, mulai dari kapan, banyak banget yang nyangkut lebih dari 30, 40, 50%, dan itu emang ngeri banget angkanya. Tapi kalau teman-teman misalnya udah belajar bahwa ada yang untung dan ada yang rugi, kalau misalnya teman-teman untung berarti di luar sana ada yang rugi, nah teman-teman bisa perkirain, teman-teman bisa maksimal tuh rugi berapa. Nah itu nanti kita akan belajar manajemen sama money management. Nah terus yang ketiga itu teman-teman sadar bahwa saham atau investasi sejenis saham forex atau cryptocurrency yang volatil banget, itu tuh ada satu apa ya kalau kita sebutnya ya, ada satu yang paling berperan, itu psikologi. Mungkin ada beberapa yang udah ngerti gitu ya, tapi saya jelasin lagi lebih detail di sini. Nah kalau menurut saya psikologi itu ada dua. Yang pertama itu fear, ketakutan. Yang kedua ada greed, itu ketamakan. Nah jadi mindset yang benar adalah teman-teman paham bahwa ada satu bagian diri kita tuh yang sangat-sangat berperan pada saat main kripto. Yang paling utama adalah psikologi kita. Karena kita nggak sadar, sebagian besar nggak sadar, yang nggak punya financial plan segala macam,
yang maksudnya nggak diedukasi finansial secara baik, pasti teman-teman nggak sadar bahwa teman-teman tuh punya fear, ketakutan berlebih, ataupun ketamakan berlebih di diri teman-teman. Kemarin yang bikin pada rugi, itu juga pengaruh dari fear sama greed. Pasti ada deh, yang namanya teman-teman udah beli, terus harganya turun, terus teman-teman ketakutan duluan, teman-teman jual, jebret. Terus nggak lama, harganya naik. Teman-teman beli di sini nih. Teman-teman beli di sini nih. Terus turun harganya. Terus teman-teman kayak, wah gila, turunnya banyak banget. Terus teman-teman jual. Habis teman-teman jual, dia naik. Nah, ini penyakit. Kenapa penyakit? Karena teman-teman tuh harus paham bahwa ketakutan teman-teman tuh nggak boleh ikut campur dalam planning teman-teman, dalam rencana teman-teman untuk ambil untung maupun menjaga kerugian teman-teman. Jadi, kalian tuh, teman-teman tuh nggak boleh mikir bahwa ketakutan tuh nggak boleh ada gitu. Ketakutan sama ketamakan tuh penting ada. Ketakutan tuh untuk kontrol diri kita biar kita nggak terlalu agresif, nggak hilaf gitu, tiba-tiba kita gambling 100%. Itu wajib ada ketakutan. Ketamakan juga wajib ada. Ketamakannya bukan dalam hal konotasi negatif, tapi lebih kayak teman-teman tuh kan bahwa kalau teman-teman belajar technical analysis, teman-teman tuh bisa perkirain bakal naik sampai sekian gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak ada, teman-teman cuman takut doang, terus gridnya nggak ada, ya teman-teman akan cepet-cepet untuk cabut profit gitu. Padahal sebenarnya dia masih jauh banget gitu. Ya, kalau saya, mentor saya tuh bilangnya, daripada nggak ada grid gitu ya, pada saat profitnya masih jauh, terus teman-teman udah jual duluan karena ketakutan dia bakal turun lagi, itu sama aja sebenarnya relain duit untung gitu aja pergi gitu. Dia bilang daripada hilangin duit keuntungan pergi, mendingan sumbangin aja ke panti asuhan. Dia kata-kata kasar kalau dia. Nah, cuman saya pikir kata-kata dia benar. Jadi teman-teman harus kontrol. Ketamakan harus ada, ketakutan harus ada. Ketamakan dalam sisi positif, konotasi positif, bukan dalam konotasi negatif. Tapi teman-teman tahu teman-teman mau profit berapa, teman-teman juga tahu teman-teman ada kesempatan untuk hilang berapa situ. Terus teman-teman juga tahu kalau misalnya teman-teman punya ketakutan supaya nggak hilang banyak, itu nggak apa-apa juga, tapi dikontrol dengan technical analysis. Gitu. Teman-teman nanti pada saat pasang, fear sama greed tuh nggak boleh ikut campur. Udah simple. Pada saat teman-teman bikin trading plan, teman-teman mau untung sekian, mau rugi sekian, nah ajak join fear sama greed nggak apa-apa. Tapi pada saat teman-teman udah trading nih, udah taruh duit, jebret, nah, teman-teman udah nggak boleh ikut campur tuh yang namanya psikologi teman-teman. Jadi benar-benar full percaya sama data. Oke, lanjut. Ini masih ada yang baru join, yang masih nanya biar bisa lihat full gimana, coba di scroll aja ke atas, itu udah ada yang sempat nanya. Terus time frame biasanya yang berapa menit itu nanti saya kasih tahu ada fasenya karena itu sebenarnya cukup panjang. Dan terus teman-teman kalau misalnya mau main kripto, teman-teman tuh harus sangat-sangat melihat yang namanya berita atau news. Ini penting banget. Tapi newsnya tuh bukan sekedar dari orang-orang yang dari grup gak jelas bilang bakal turun, harga bakal naik, gak sembarangan gitu. Tapi berita tuh literally yang kayak gini. Contoh ya, misalnya kayak kemarin tuh negara A memakai Bitcoin sebagai pembayaran utama sekarang gitu. Nggak pembayaran utama sih, maksudnya membawa Bitcoin menjadi salah satu pembayaran. Nah, teman-teman tuh harus pantauin kayak gitu. Kenapa teman-teman harus pantauin berita atau news? Karena kalau misalnya tiba-tiba ada berita yang emang cukup ekstrim, karena kripto itu volatil, jadi ada kemungkinan bisa jatuhnya ekstrim juga. Kayak sebenarnya kemarin tuh dari data technical analysis, emang ini harganya tuh bakal jatuh. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya, ini saya akan kasih sedikit gambaran tentang tentang support dan resisten. Nah, teman-teman kalau perhatiin, ini tuh namanya udah head and shoulder, namanya chart pattern head and shoulder. Dan ini udah nunjukin bahwa dia bakal jatuh. Nah, jadi pada saat dia kemarin jatuh,
Terus ditambah juga sama Elon di sini, turunnya tambah parah. Karena sekalinya udah turun parah, ditambah Elon juga turunnya tambah parah, orang panic sell. Panic sell itu yang akan membuat semua orang tuh bakal jual juga. Makanya turunnya tuh kemarin ekstrim banget. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah punya trading plan, teman-teman tahu nih, wah ini bakal rugi nih, ini bakal turun nih. Siap-siap bakal turun. Terus tiba-tiba Elon Musk nge-tweet nih. Nah, teman-teman berarti udah dapat gambaran. Ini turunnya bakal ekstrim gitu. Nah, pada saat turunnya bakal ekstrim, teman-teman yang main future itu bisa langsung posisi short. Kalau teman-teman yang kemarin ambil posisi short, di sini tuh parah, untungnya gede banget. 30%. Mungkin buat gambaran teman-teman ya, teman-teman kalau misalnya di future itu cuman 0,5% aja, 0,5% aja dengan budget teman-teman yang kayak 100.000 sampai 500.000, itu dapat 0,5% aja ya, teman-teman tuh bisa dapat di atas 50.000, 100.000 gitu. Apalagi 32%. Jadi berkali-kali lipat lah. Tapi saya belum ajarin yang gitu, nanti kita akan bahas lebih lanjut, karena itu panjang kan. Terus yang kelima, teman-teman ini pasti sering dengar, tapi kalau bisa pakai uang dingin, pakai uang yang teman-teman siap hilang gitu. Jadi kalau misalnya siap hilang tuh maksudnya gini, bukan kayak kita buang duit gitu aja ya, tapi lebih kayak, saya tuh sering banget lihat di grup tuh orang pada bilang kayak gini, aduh udah gak ada motor, atau kayak aduh gimana ya cara duit balik ya, karena ini sebenarnya duit kuliah. Loh, ini ngeri banget. Jadi kalau bisa jangan pakai duit-duit yang kayak gitu. Terus kalau misalnya ada yang merasa kayak terus pakai duit dari mana dong? Ya teman-teman, menurut saya sebenarnya untuk main kripto nggak sulit kok. Teman-teman main kayak di Indodax aja sebenarnya modal Indodax di toko kripto aja sebenarnya modal 100.000 kalian udah bisa main kok. Jadi sebenarnya nggak perlu sampai duit banyak kayak gitu. Mulai dari kecil-kecil gitu. Bahkan di luar negeri yang saya join grup itu ya, itu ada grupnya cukup bagus. Mereka itu bikin challenge challenge. Jadi 20 pip challenge tapi di forex. Nah, mereka tuh mulainya dari $20. $20 tuh cuman kurang lebih 300.000, 270.000-an, dan itu mereka mulai dari situ. Dan banyak banget yang bagus gitu hasilnya. Kayak bahkan ada yang kayak masih SMA aja udah bagus. Cuman mostly mereka main demo, jadi belum. Makanya kenapa saya ajak teman-teman pakai TradingView, karena kelebihan TradingView itu ada demo. Jadi kalau teman-teman yang belum install TradingView di HP nggak apa-apa. Kalau bisa di komputer lebih bagus lagi karena bisa gunain fitur demonya. Nah, fitur demonya tuh kayak gini. Nih, tuh. Jadi kalau teman-teman lihat, di sini saya punya $90.000. Ini saya suka coba-coba. Jadi kalau saya nggak yakin untuk belanja beneran, saya suka pakai di sini. Jadi saya kayak penasaran nih salah atau enggak prediksi saya, bener atau enggak, saya suka pakai di sini. Jadi sekali teman-teman main demo, dia akan modalin $100.000. Tapi itu bukan duit beneran, cuma demo doang. Teman-teman tuh bisa kayak transaksi beneran lah gitu. Jadi kayak teman-teman mau beli berapa, jual di berapa, segala macam, teman-teman bisa gitu di TradingView. Jadi enak banget gitu. Daripada teman-teman yang masih belum biasa main, teman-teman yang belum biasa trading, teman-teman yang masih mantau dari kemarin, atau teman-teman yang sekarang udah nyangkut terus merasa mau balikin duit lagi, daripada gambling lagi, mendingan teman-teman mulai latihan dulu. Mendingan teman-teman mulai demo dulu. Nah, di TradingView teman-teman bisa demo. Nanti saya akan kasih gambaran sedikit demo di TradingView. Tapi nanti ya, teman-teman. Kalau di akhir masih ada waktu, nanti teman-teman mau nanya, oke. Terus yang keenam, ini penting juga yang keenam. Yang keenam adalah selalu fokus sama Bitcoin. Bitcoin itu benar, Bitcoin, BTC. Nih Bitcoin nih, BTC. Kenapa Bitcoin? Karena Bitcoin itu kan sebenarnya udah raksasa. Bitcoin kan yang kayak sponsor lah, dia yang pertama kali untuk naik duluan. Nah teman-teman kalau misalnya mau bikin chart, teman-teman mau kayak misalnya teman-teman ada yang mau analisis Doge nih, terus analisis Shiba nih segala macam. Nah saran saya teman-teman tuh analisa dulu Bitcoin. Kenapa harus analisa Bitcoin? Karena teman-teman biar lihat arah Bitcoin tuh habis ini mau kemana. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran. Karena kalau misalnya Bitcoin naik banyak, semua tuh pasti ikut naik banyak. Kalau Bitcoin turun banyak, semua pasti turun banyak.
Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena ada hubungannya. Bitcoin adalah kepalanya. Terus kedua, banyak transaksi-transaksi pakai koin. Jadi kayak misalnya ada banyak kayak koin-koin yang dari Ethereum gitu, yang bikinnya pakai blockchain Ethereum, ada yang pakai blockchain Binance. Jadi pada saat mereka sangat berhubungan sekali, pada saat harganya turun ya yang lain pasti ikutan jual gitu. Pada saat harganya naik, ya yang koin-koin lain pasti naik. Karena ada cara untung lain, cara untung yang lain tuh sebenarnya ada satu lagi sebenarnya, yaitu untung dari altcoin. Altcoin tuh bukan koin micin ya sebenarnya ya, tapi ya token-token yang udah cukup besar gitu. Jadi kalau misalnya Bitcoin naik, mereka tuh biasanya ikut naik, tapi biasanya mereka delay. Contoh kayak gini, Bitcoin sempat naik nih, di tanggal 21, tanggal 22 nih, naik dia misalnya. Tanggal 24 sampai tanggal 30 sampai tanggal 1. Nah, mungkin altcoin yang lain yang belum naik, ini mungkin teman-teman nanti bisa cek sendiri di beberapa koin yang lain, token yang lain. Dia mungkin baru tanggal 26 tuh baru naik. Nah, biasa dia bisa naik jauh lebih tinggi daripada Bitcoin, ada yang bisa naiknya cuma dikit doang, habis itu ikut turun bareng. Jadi simpelnya, kalau teman-teman mau fokus untuk jadi trader, teman-teman bisa analisis yang pertama itu Bitcoin dulu. Habis teman-teman bisa dapat gambaran Bitcoin, baru teman-teman analisis. Jadi karena grup ini isinya nanti bakal ngajarin teman-teman untuk analisa teknikal, jadi kalau teman-teman ada yang cuman mau cari sinyal atau apa, ini random aja ya. Ini tambahan di sela-sela ini iklan doang. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa kayak mau cari sinyal di grup ini segala macam, teman-teman nggak bakal dapet gitu. Jadi ini cuma buat belajar untuk belajar analisis, teman bisa tentuin sendiri kapan masuk. Oke, balik ya. Nah, terus kalau udah fokus ke Bitcoin, teman-teman tuh harus ada yang namanya, nah ini sebutan, namanya TP atau SL. Nah, mungkin teman-teman suka dengar yang namanya cut loss. Nah, itu sebenarnya sebutan yang benar adalah stop loss. Nah, TP itu artinya top profit. Nah, teman-teman tuh wajib banget punya top profit sama cut loss, sama top profit sama stop loss. Tujuannya buat apa? Tujuannya biar teman-teman tuh nggak dipengaruhi sama fear sama greed, sama psikologi gitu. Jadi teman-teman tuh nggak ketakutan liatin harga naik turun, enggak. Teman-teman tuh udah percaya kalau misalnya harga akan nyentuh sekian. At least kalau di bawahnya sedikit. Teman-teman udah tahu kalau misalnya dia bakal turun, teman-teman tahu sampai segini teman-teman bakal cut loss atau stop loss. Nah, itu wajib banget. Nah, tadi sempat ada yang nanya, di Indodax tuh cara bikin stop loss sama top profit gimana? Saya nggak tahu, karena saya nggak pakai Indodax. Yang saya tahu sih di toko kripto ada ya. Jadi teman-teman pada saat pasang beli, nah dia nanti ada yang namanya top profit atau stop loss. Jadi kalau misalnya dia nyentuh harga sekian jual, pada saat dia turun sampai sekian teman-teman jual. Nah, ini tuh penting banget. Jadi teman-teman bisa diperkirain. Simpelnya rumusnya itu, rumus stop loss, rumus utama, untung harus minimal lebih besar dari rugi. Contoh misalnya nih, saya pakai ini aja di Bitcoin. Bitcoin saya ambil yang, nah teman-teman misalnya nanti pakai analisa, teman-teman belajar bahwa dia nyentuh segini, terus naik segini, dia akan terus naik sampai sini misal. Nah teman-teman tuh udah dapat gambaran, oke, berarti dia bakal naik ke sini, berarti keuntungan yang mau berarti top profitnya tuh di sini, ini top profit. Atau teman-teman turunin dikit di sini gitu, top profit di harga 36438 gitu. Ini dolar ya. Nah, teman-teman tuh udah dapat gambaran. Kalau misalnya untung, berarti kan sekian. Segini nih untungnya nih. Tuh, kurang lebih 6%. Nah, teman-teman juga harus taruh yang namanya stop loss. Kalau teman-teman siap untuk untung 6%, minimal banget. 1/2 lah. Minimal rumus 1/2. Jadi kalau misalnya teman-teman mau untung 2, teman-teman harus perkirain teman-teman rugi 1 gitu. Jadi kalau misalnya di sini top profitnya 5%, berarti teman-teman harus siapin
loss-nya di 2,5%. Kalau nggak ngerti tanya ya. Nah, di situ. Jadi pada saat harga nyentuh sekian, teman-teman nggak peduli, itu pokoknya di cut loss gitu. Jadi kita udah nggak mikirin lagi, pada saat dia turun kita mikir, aduh mudah-mudahan harga naik nih. Dia kalau naik dikit kita jual segala macam. Jangan, biasanya yang kayak gitu tuh bakal bikin tambah dalam. Saya yakin teman-teman yang udah pada nyangkut pasti punya pengalaman itu. Berharap naik lagi tapi nyangkut lagi tambah dalam. Lebih ekstrim lagi adalah teman-teman yang ini ini adalah salah satu yang saya mau ajarin juga. Bentar, kita balik ke 4 jam. Saya reset dulu. Nah, yang ke-8, ini yang ke-8 nih. Karena berhubungan sama psikologi, yang ke-8, jangan balas dendam. Ini penyakit saya juga soalnya ini. Kenapa jangan balas dendam? Pasti teman-teman banyak tuh yang udah hilang duit masuk lagi. Jadi udah hilang nih, udah hilang 10%, 20%, masuk lagi duitnya. Ini pengalaman pro trader lah. Hampir semua pada bilang jangan balas dendam. Kalau udah hilang, udah di let go aja. Jangan balas dendam. Karena emang kita tuh pasti bawaannya begitu. Pasti bawaannya tuh kayak aduh, duit gue hilang nih, udah hilang 10% nih, gue mau balik gitu. At least baliklah 10% balik modal. Problemnya adalah pada saat teman-teman dipengaruhi sama mau balas dendam, kebanyakan pada hilang lah. Karena udah emosi yang main. Teman-teman udah nggak mikir pakai otak. Teman-teman tuh udah nggak insting tuh udah nggak bekerja. Teman-teman tuh kerjanya pakai emosi. Jadi ini menurut saya salah satu masalah saya juga. Jangan balas dendam. Ini udah utama. Kita udah jam 8 loh, udah 1 jam buset bahas mindset doang. So far ada yang mau nanya nggak dari yang saya jelasin tuh 8? Ayo, tanya di ngobrol santai. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanya, tulis aja nggak ada yang mau ditanya. Kalau mau ada yang tanya, langsung tanya aja. Nggak ada. Lanjut ya. Pakai time frame berapa? Belum bahas time frame. Buset, gue terlalu nyimak, udah jam 8 aja. Oke, siap, bagus. Masalahnya FOMO. Oke, lanjut ya. Gak ngerti bang, soalnya pakai Indodax. Kan ini cuma mindset. Belum jelasin cara trading. Ini cuma mindset aja nih. Jangan FOMO. Ngerti bahwa ada yang untung, ada yang rugi. Jadi teman-teman pasti berbagian di dalamnya. Terus ada psikologi yang bermain, ketakutan sama ketamakan. Selalu ngelihat news, berita-berita. Teman-teman bisa ngecek ada yang namanya Bitcoin News atau Cryptocurrency News dari luar negeri. Itu banyak banget yang kerjanya update tiap jam. Terus selalu pakai uang dingin. Jangan pakai duit yang teman-teman mau pakai kayak duit nikah, duit cicilan mau nggak ada rumah atau uang kuliah. Itu kalau bisa jangan. Kalau bisa pakai uang dingin aja. Teman-teman kalau mau nabung silahkan. Saya pikir 100.000, 200.000 udah bisa main kok. Terus selalu sebelum mau analisis selalu fokus sama Bitcoin dulu. Terus pakai top profit sama stop loss supaya teman-teman nggak dipengaruhi sama psikologi. Terus jangan balas dendam. Nah ini ada yang bikin itunya nih, bagus banget nih. Ada yang bikin notulen. Nah sebenarnya ada 10 poin, jadi saya selesain dulu ya. Poin ke-9 adalah tidak ada yang instan. Ini saya nggak perlu jelasin. Teman-teman jangan sampai nunggu hilang duit dulu baru ngerti arti ini. Terus tidak ada best strategi. Jadi teman-teman belajar technical analysis tuh nggak akan dapat yang namanya best strategi. Bener banget. Itu hari ini temanya adalah kita melakukan 8 poin yang jelasin, makanya jadi sangkuter. Bener banget.
8 poin itu yang biasanya bikin kita mampus emang. Dan kebanyakan pemain-pemain baru selalu nyangkutnya di 8 ini, Mas. Apalagi udah nggak pakai uang dingin, hilang duitnya, balas dendam pula, terus nggak ada stop loss lagi, terus nggak perhatiin Bitcoin turun berharap koin micin naik, kena FOMO lagi. Lu habis deh, habis. Nah, yang ke-9 sama yang ke-10 ini penting. Tidak ada yang namanya instan, tidak ada yang namanya best strategi. Nah, terus, ini menarik. Ada yang nanya tentang kalau nyangkut gimana? Kalau udah nyangkut gimana? Mau dibiarin aja sampai naik atau mau di cut loss aja? Ini ada yang sampai 50%. Ini saran saya ya, sama sekali bukan financial advice. Jadi saya bukan guru finansial, bukan jasa finansial. Jadi ini opini aja. Jadi bukan teman-teman harus ambil keputusan ini. Kalau menurut saya kondisi lagi bear kayak gini, saya akan cut loss. Mau berapapun hilangnya saya akan cut loss. Karena saya nggak tahu dia akan turunnya sampai seberapa jauh. Kalau dari data bisa jadi turun lebih parah. Kalau teman-teman lihat dari 2013 ke 2017, ke 2020, ke 2021, ada yang namanya dia sempat naik tinggi, habis dia naik tinggi, dia turun ke sampai harga yang hampir sama. Contoh ya, ini 2017. Nih 2017 nih, 2017. Nih, kalian lihat ya 2017. 2017 itu dari harga 3.000, dari harga $4.000 itu naik sampai kok ketutup nih. Ketutup sampai di hampir di 20.000. 20.000, buset. Itu naik 5 kali lipat. Nah, terus dia turun lagi sampai 7.000. Lihat ya, sampai 7.000. Terus sepanjang perjalanan dia turun lagi sampai 3.400. Lebih rendah daripada sebelum naik. Nah, terus sempat naik lagi di 2019. Naik lagi di 2019. Di harga 13,5. Nah, di sini dia udah mulai ada daya beli nih. Udah mulai ada daya beli, udah mulai volatil, naik turun segala macam, nyentuh lagi 4.000 baru naik. Nah, di 2020 berasa deh naiknya. Jadi teman-teman mungkin tahu banyak yang nyangkut juga gara-gara ini. Naiknya ekstrim. Naiknya nyampe sih ratusan persen. Tapi buat koin-koin lain nyampe 100%. Naik sampai sini. Jadi saya juga kalau misalnya lihat pakai data ini, saya bukan takut-takutin ya. Tapi bisa banget untuk turun sampai sini gitu loh. Sampai harga yang kita nggak imagine bisa sampai turun di sana. Ya penyakitnya kan kalau turun sampai situ, duit kita tuh bukan cuma hilang 30%, 50%, tapi hilang hampir 90%, bahkan hampir lebih parah gitu loh. Dan menurut saya paling bagus pada saat kebetulan nih teman-teman mau belajar, saran saya sih di cut loss. Tapi saya bukan nyaranin teman-teman harus lakuin ya. Jadi sekali lagi disclaimer, ini bukan financial advice. Jadi bukan saran buat teman-teman ambil keputusan untuk cut loss. Tapi kalau saya pribadi di kondisi teman-teman, saya akan cut loss. Kenapa saya akan cut loss? Karena saya mau mulai lagi dari awal. Jadi saya anggapannya kemarin saya hilang duit untuk belajar, biaya untuk belajar. Nah sekarang serius belajar untuk at least balikin duit sampai ke duit yang kita hilang. Kalau teman-teman merasa kayak ada harapan atau teman-teman merasa kayak oke lah ini duit nggak dipakai, udah hilang 30%, 50%, 70%, teman-teman merasa ini duit nggak apa-apa, hilang semua juga nggak apa-apa, teman-teman tahan ini duit sampai tahun depan, 3 tahun lagi, ya menurut saya udah biarin aja, tinggalin aja. Teman-teman nggak ada waktu untuk belajar trading harian atau trading mingguan atau at least bikin technical analysis, teman-teman nggak ada waktunya, ya saran saya teman-teman tahanin aja kalau teman-teman rasa duit itu nggak dipakai gitu. Karena kalau ditanya bakal naik nggak, dari 2013 terus naik ya, jadi kita percaya bahwa Bitcoin itu ke depan bakal terus naik gitu. So far sampai sekarang terus naik, bedanya ya tetap volatil, naik turun. Jadi saran saya teman-teman tuh pikirin dua hal itu aja. Kalau teman-teman merasa teman-teman mau fokus, mau belajar, mau coba trading, ya saran saya cut loss. Karena cut loss, karena teman-teman bisa pakai duitnya lagi
Nanti pada saat teman-teman mau benar-benar praktekin ilmu yang teman-teman udah pelajarin. Tapi kalau teman-teman merasa duitnya masih ada, maksudnya duitnya tuh nggak apa-apa hilang juga karena duit dingin, terus teman-teman nggak masalah duitnya ditahanin sampai berapa tahun ke depan, ya saya dibiarin aja. Tapi sekali lagi ini bukan financial advice, karena saya juga bukan guru financial, saya juga bukan jasa financial, itu tetap balik lagi ke teman. Cuman kalau saya cut loss. Saya ambil sisa duitnya, saya jaga dulu sementara sampai saya benar-benar saya pasti saya udah bisa baca data, saya hajar masuk lagi. Jadi kita latihan sampai strong lagi, karena kemarin kita tiba-tiba masuk ke dunia persilatan yang kita nggak bisa kungfu gitu ya, nggak bisa silat, hajar kita babak belur, kita keluar ngapain di dalam kena hajar terus, mendingan keluar, terus kita latihan berantem lah, cari guru, cari sifu, sampai jadi at least bisa nonjok orang, bisa menghindari tonjokan gitu, baru masuk lagi ke pertempuran. Itu menurut saya. Oke, lanjut. Ini saya hapus ya, tidak ada instan, tidak ada best strategi. Oke. Ini 10 mindset utama. Jadi saya jangan hapus kali ya. Oke. Nah, ini 10 mindset utama. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa, ini dicatat, ini penting banget. Mau di foto juga boleh, mau di screenshot juga boleh. Ini ada rekornya nggak? Ada katanya, mudah-mudahan muncul. Teman-teman kalau misalnya ada yang merasa kayak ini kok isinya nggak ada isinya ya, nggak dapat apa-apa ya, mungkin teman-teman harus sabar, mungkin belum masuk ke tahap yang teman-teman butuhkan. Oke, nah kita kan mau belajar chart pattern nih, ini yang paling utama, chart pattern. Yang average down saya masih belum bisa jawab, karena itu udah beda fase. Itu kalau saya jelasin sekarang bakal sebagian besar dari teman-teman pasti bakal bingung. Oke, saya lanjut ke, saya pindah ke ETH deh. Oke. Nah, sekarang kita mau belajar yang namanya chart pattern. Chart pattern sebenarnya enakan belajar di Bitcoin karena udah ada chart. Teman-teman kalau misalnya mau, teman-teman bisa buka grup Discord di tempat materi belajar, itu saya udah taruh tuh namanya chart pattern. Teman-teman tuh bisa lihat chart pattern. Ini saya mungkin akan jelasin paling nggak lama, 5 menit, 10 menit. Teman-teman nanti cari sendiri. Jadi kalau teman-teman lihat nih, saya kasih lihat ya. Ini namanya chart pattern. Nah, ini chart pattern. Image. Nah, ini utama lah. Ini udah yang utama chart pattern. Ada yang namanya reversal pattern, ada yang namanya continuation pattern. Ini semuanya dari saham, dari forex, dari luar negeri semua. Tapi ini semuanya sangat-sangat bisa dipakai karena sebenarnya cara bentuknya sama, naik sama turun. Saya ke toilet 1 menit, 2 menit ya. Teman-teman kalau mau nanya bisa langsung nanya di grup, langsung di tempat ngobrol santai, saya ke toilet 1 menit, 2 menit. Di materi belajar masih ada yang belum muncul. Saya coba edit dulu. Harusnya saya udah edit tadi. Teman-teman harusnya bisa bahas. Saya coba cepet aja lah ya. Chart pattern ya. Masih belum bisa. Masa masih belum bisa sih? Kalau enggak nanti coba di refresh aja. Kayaknya biasanya tuh suka kayak teman-teman tuh harus kayak tutup dulu gitu. Tutup dulu Discord-nya baru buka lagi. Gak apa-apa. Nanti kita teman-teman lihat dari tempat saya dulu aja nih. Ini ada yang namanya, atau teman-teman boleh buka Google, cari yang namanya chart pattern namanya. Ini chart pattern. Nah, chart pattern. Chart pattern tuh isinya kayak gini. Ini pattern-pattern yang biasanya udah muncul dan biasanya udah nunjukin banget. Nah, ini kalau misalnya teman-teman kemarin belajar chart pattern, teman-teman tuh udah bisa lihat. So ya. Kemarin kan teman-teman nggak tahu kalau misalnya ada yang namanya head and shoulder kan. Kalau teman-teman tahu ada yang namanya head and shoulder,
sebegede begini nih, dalam kondisi 4 jam, teman-teman nggak akan lagi yang namanya nyang. Nah, ini namanya head and shoulder. Jadi kalau teman-teman perhatiin ini mirip banget. Chartnya mirip banget. Ini naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Ini udah pasti turunnya ngikutin ini. Jadi kalau dia kalau kurang lebih segini nih, segini. Nah ini juga bisa dipakai, kemungkinan turunnya bakal segini. Kalau nggak kelihatan bilang ya. Nah ini nih, ini head and shoulder. Ini namanya head and shoulder. Nah ada yang namanya inverse head and shoulder. Kalau nanti kita turun terus nih, terus kondisinya bakal ada inverse head and shoulder. Nah ini biasanya trading pro trader udah ngerti nih. Pro trader tuh biasanya udah ngerti. Udah saatnya masuk entry yang tepat gitu. Karena dia bakal naik terus. Nah ini juga ada banyak nih. Contoh ya, kita akan ambil contoh nih. Punya Bitcoin ya. Kita ambil. Nah kalau teman-teman ada yang nanya biasanya. Ini buat bikin chart pattern, bikin support sama resisten, itu di time frame berapa? Nah, time frame itu teman-teman selalu ambil time frame besar. Time frame besar itu 1 jam ke atas. Paling mentok 45 menit, tapi 45 menit pun akan mengurangi keakuratan. Simpelnya, chart pattern atau support resisten ini akan jauh lebih powerful ketika angkanya besar. Karena simpelnya gini, ada orang-orang kan yang trading di angka cepat, kayak 30 menit, 1 jam gitu. Tapi ada banyak juga orang-orang yang investasi jangka panjang, tapi pakai ilmu trading, maksudnya pakai technical analysis. Nah, mereka tahu nih, contoh. Kalau dari data misalnya ya, misalnya. Ini kan naik nih. Ini naik nih. Naik, terus turun. Lihat ya, ini udah jelas banget nih. Ini jelas banget. Nah, ini jelas. Tuh. Jadi dia udah naik, terus dia turun. Nah, teman-teman bisa lihat chart pattern. Nah, chart pattern. Dia naik, terus turun. Namanya falling wedge. Saya sampai sekarang saya juga jarang hafalin beginian. Karena saya biasanya kalau ini saya akan lihat data ini. Karena saya juga belum sampai pro trader banget, saya juga belum hafal kayak gini. Saya masih suka lihat ini. Karena saya masih suka ketukar. Nah, namanya falling wedge. Jadi pada saat, simpelnya nih kalau teman-teman lihat ya, falling wedge. Jadi kalau kita lihat tuh, falling wedge naik, turun, terus dia naik lagi. Persis sama, tuh falling wedge. Persis sama, terus dia naik lagi. Nah ini kelebihannya chart pattern. Jadi pada saat teman-teman udah lihat nih dia bakal kayak gini, teman-teman udah tahu dia bakal naik. Tinggal nungguin breakout di sini. Kita kan udah ambil satu trend line lagi. Sudah ambil resisten line nih. Kita udah tahu nih, kalau dia breakout di sini, pecah maksudnya, dari atapnya, dia pasti akan naik terus. Nah, banyak orang-orang, investor-investor yang besar yang punya duit dan nggak mau belajar banyak tentang ginian, tapi mereka pakai ilmu trading, tapi mereka mau invest jangka panjang. Kayak misalnya jangka panjangnya itu kayak sebulan, 1 minggu, 2 bulan, 3 bulan. Nah, banyak orang-orang yang trading kayak gini gitu. Kita tuh udah siap nih. Simpelnya mereka udah lihat jaraknya dari sini sampai sini. Nah, ini dipakai ke sini. Oh. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah ilmunya pasti, enggak. Tapi banyak nggak ilmunya yang hampir akurat? Banyak banget. Kenapa saya paksa teman-teman harus belajar technical analysis? Karena dari yang saya lihat nih ya, dari orang-orang yang udah ngerti technical analysis dan saya juga praktekin, itu benar-benar kelihatan banget kalau misalnya hampir prediksinya tuh hampir 90%. Ada yang ngaco nggak? Ada. Efek news, efek hal-hal yang tak terduga, itu ada. Kayak panic selling, segala macam itu ada. Tapi mostly kalau, ini kan rumusnya begini. Kalau naiknya segini, teman-teman bisa ambil dari sini ke sini. Untungnya kurang lebih sekian. Dan sama persis, ini saya nggak buat-buat. Ini saya nggak buat-buat tuh. Dia memang benar-benar naiknya segitu. Nah, dia juga ketemu ada yang namanya nanti support resistance Fibonacci, itu juga nanti kelihatan. Teman-teman kalau ambil segini dia bakal nyampe sini terus turun lagi. Jadi sebenarnya hampir 90% teman-teman tuh kalau dari technical analysis teman-teman bisa dapat gambaran besar dia bakal apa turun. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya gambling.
dan enak banget gitu. Nah ini tujuan saya ngajarin teman-teman harus pakai technical analysis. Itu udah ada yang muncul tuh materi belajar. Ini saya jawab singkat. Mau tanya dong Bang, enaknya weekend share koin jam berapa? Gak ada. Saham tuh, kok kripto tuh beda sama saham. Saham tuh ada yang namanya jam tutup. Jam 5, jam 4 gitu. Tutup mereka, udah gak ada lagi transaksi saham. Jam 8 buka lagi. Nah mostly pro trader itu pasti transaksinya pagi-pagi. Karena masih volatil, karena baru pada kerja. Kalau kripto nggak ada, volatil dari pagi sampai malam, Senin sampai Minggu, 24 kali 7. Jadi nggak ada waktu jam berapa harus share koin, nggak ada. Teman-teman harus cari sendiri, teman-teman harus lihat sendiri. Teman-teman baca sendiri, teman-teman bikin chart sendiri, teman-teman gambar sendiri, support sama resisten, teman-teman pakai nih chart pattern. Teman-teman nanti bisa dapat gambaran. Nah, biasanya kalau kayak gini kan jelas nih, ini 4 jam jelas. Ini naik terus dia juga kayak gitu lagi tuh. Dia naik, ini mirip. Dia naik, saya kasih contoh lagi ya. Dia naik, terus dia turun ke bawah. Kalau teman-teman lihat chart pattern, dia ada yang namanya falling wedge juga, turun ke bawah. Jadi lower low-nya dia makin ke bawah. Nih, titik yang paling bawah dia terus turun ke bawah. Jadi teman-teman udah dapat gambaran bahwa, oh dia bakal naik nih. Karena patternnya udah kayak gitu. Mungkin nggak dia breakout ke bawah? Mungkin banget. Makanya saya bilang technical analysis nggak ada yang 100%. Tapi dengan ini teman-teman punya kemungkinan besar lebih tinggi daripada teman-teman gambling. Nah, dia naik lagi. Jadi pada saat dia teman-teman tarik lagi nih, ya kan, teman-teman ini saya copy paste, saya pindahin lagi ke sini. Nah, dia nyampe nggak? Nggak nyampe, tapi setengah nyampe. Jadi teman-teman kalau pasang top profit udah tahu di sini bakal untung gede. Ini Bitcoin ya. Nah, terus pertanyaannya, ini kan kelihatan jelas ada head and shoulder, ada falling wedge, terus turun ke bawah. Nah, dia di sini udah nggak bentuk head and shoulder, dia turun ke bawah. Habis dia turun ke bawah, terus, nah udah mulai nggak kelihatan nih chart patternnya gimana. Nah, biasanya kalau udah nggak kelihatan kayak gini, yang kita bikin adalah support resisten dulu. Tapi bentar ya, saya selesai dulu chart pattern. Kalau misalnya kayak gini nggak kelihatan, terus gimana cara kita lihat chart patternnya? Ya teman-teman mau nggak mau harus ke time frame yang lebih kecil. Contoh kan saya 4 jam nih. Hari ini ada banyak banget ya. Nah, kalau misalnya 4 jam nggak kelihatan, berarti teman-teman coba masuk ke 1 jam. Atau biasanya orang coba kok. Enaknya di TradingView tuh banyak banget pilihannya. Dan teman-teman bisa add sendiri bahkan kayak 3 jam, 2,5 jam, 6 jam, 8 jam. Teman-teman bisa edit sendiri. Itu enaknya di TradingView. Di 3 jam nggak kelihatan, teman-teman bisa ambil yang 2 jam. Nah, nanti yang 2 jam teman-teman bakal lihat kurang lebih sama. Jadi kalau misalnya dia chart patternnya kayak gimana gitu. Kayak dia naik, dia bakal turun lagi kemana gitu. Kalau misalnya nggak kelihatan lagi, teman-teman turunin lagi 1 jam. Kalau menurut saya sih, chart pattern itu bisa dipakai di mana aja. Maksudnya mau sampai yang 3 menit, 5 menit juga bisa kalau chart pattern. Masih possible untuk dipakai. Tapi kalau misalnya buat kayak support sama resisten yang pertama, itu kalau bisa di time frame yang jauh lebih besar. Oke, ada yang nanya nih, kalau misal nyangkut terus sell di 25% atau 50% dan buy lagi di harga yang di sell tadi, di harga paling rendah, gimana Bang? Ini saya nggak gitu ngerti pertanyaannya. Maksudnya gimana? Jual terus beli lagi? Buat apa? Kalau mau beli lagi di waktu yang sama ya mendingan nggak usah dijual. Kan kena fee. Kalau bisa baca chart pattern nggak perlu pakai indikator. Salah besar. Ini chart pattern cuman salah satu indikator. Dan teman-teman nggak bisa cuman pakai satu indikator doang untuk nentuin harganya bakal naik atau turun. Nggak bisa. Jadi teman-teman harus ada banyak indikator lain. Contoh misalnya teman-teman mungkin bisa dari chart pattern bisa dapat gambaran nih, dia bakal naik atau bakal turun. Tapi kan teman-teman nggak tahu entry-nya kapan. Teman-teman nggak tahu masuknya harus kapan. Maksudnya contoh di sini nih, misalnya nih ya,
Nih misalnya nih teman-teman mikir kayak, oh dia turun nih sampai sini nih. Ini awal-awal begini kan, awal-awal begini nih. Tuh, awal begini. Jadi belum jelas nih. Teman-teman nggak tahu kalau misalnya dia tuh udah turun sampai maksimal paling bawah atau belum gitu. Jadi kayak kita tahu chart pattern, tapi kita nggak tahu dia entry, kita nggak tahu entry-nya tuh wajib kapan gitu. Nah, dengan indikator lain itu ngebantu kita untuk kapan kita masuk. Dan dengan indikator yang lain juga, dan dengan bantuan chart pattern juga akan ngebantu kita, kasih kita tahu kapan kita harus keluar. Terus ada yang nanya lagi mau tanya cara tahu bahwa akan ada longsor dalam suatu week itu gimana? Trauma sama 2 kali longsor awal bulan ini. Oke, coba lihat ya. Kita lihat 2 bulan ini. Sebenarnya sih 2 bulan atau 2 minggu? Oh, 2 kali awal bulan ini. Berarti kan awal bulan Juni. Juni ya. Terus turun ke bawah. Sebenarnya simpel sih. Sebenarnya bukan bentar deh, ini punyanya Jesse, nanti kita jawab ke depan pada saat kita bikin support resisten, nanti bakal kejawab. Untuk time frame 1 jam ke bawah, pattern bisa dipakai nggak? Bisa. Chart pattern masih bisa. Saya masih suka pakai chart pattern di 3 menit sama 5 menit. Dan kadang masih akurat. 80%, 70%. Tapi saya bantu sama indikator lain. Jadi kalau chart patternnya sesuai tapi indikator saya nggak masuk, saya biasanya nggak berani masuk. Jadi ada beberapa syarat. Kalau pro trader tuh gitu. Dia ada 3, 4, 5 syarat. Kalau 5 syarat itu terpenuhi, dia baru entry. Contoh misalnya, ini saya ada open sedikit, mungkin teman-teman nggak ngerti tapi gambaran. Kalau dia oversell, nah itu salah satu indikator mereka masuk. Chart pattern nunjukin dia bakal naik, nah dia akan nunjukin mereka akan masuk. Itu 2 indikator ya. Terus indikator lainnya ada engulfing candle, jadi candlestick pattern. Dia nunjukin bahwa dia bakal naik. Nah itu jadi kayak ada banyak banget indikator yang mereka patokin terjadi, nah baru biasanya mereka masuk. Nah ini cara mainnya pro trader gitu. Nah mungkin orang-orang awam kayak kita pasti bakal nggak tahu tuh. Kalau misalnya bahkan pro trader aja itu nggak literally pakai feeling 100%. Kayak feeling mereka bisa jadi cuma sekitar 30%, 20%. Sisanya pakai data. Jadi kalau ini data udah terpenuhi, mereka masuk. Kalau misalnya ada yang bilang kayak, itu ada yang pakai feeling tapi untung gitu. Menurut saya sih dia bukan trader, dia investor. Jadi dia cuma masuk duit, terus dia pakai feeling ini kemungkinan besar bakal naik, itu jangka panjang. Terus dia biarin aja, jadi pada saat turun dia nggak pusing, pada saat naik dia untung. Ya menurut saya sih itu bukan trading namanya. Trading tuh benar-benar harus pakai analisis. Teman-teman baca datanya, jelas. Jadi teman-teman pada saat ditanya, kenapa masuk gitu, kenapa beli? Ya teman-teman bisa jawab gitu, karena datanya menunjukkan demikian. Tapi kalau misalnya ada yang ditanya, lu kenapa beli? Feeling gue sih bakal naik. Itu bukan trader namanya. Itu namanya judi, gambling. Cara save chart yang sudah dibuat gimana Gan? Biar besok bisa dilihat lagi. Kalau misalnya teman-teman pakai trading view, ini sih so far di save ya. Maksudnya teman-teman pada saat buka lagi besok, kapanpun, ini bakal muncul terus. Jadi nggak perlu khawatir. Enaknya pakai trading view itu deh. Tapi yang saya tahu juga Binance sejenisnya, kalau misalnya teman-teman bikin gambar atau trendline begini, teman-teman sih yang saya tahu tetap nggak bakal hilang juga sih. Yang saya tahu ya. Chart pattern apa bisa dipakai di Coin Machine? Bisa di Coin Machine. Tapi problemnya yang karena Coin Machine terlalu volatil, bukan cuma volatil ya, maksudnya sangat-sangat bisa dimainin sama cukong atau paus. Kadang chart pattern bisa nggak berguna. Kalau emang misalnya lagi naik-naiknya nih, mungkin bisa jadi cukong tuh lagi nungguin momen nih untuk orang-orang yang ngerti terus pakai technical analysis di Coin Machine. Cukong udah ngerti nih, habis ini mereka semua bakal beli nih. Karena dari chart pattern demikian nih. Nanti pada saat beli, cukong tinggal jual. Habis dia jual, orang panik selling. Habis kalian. Makanya saya bilang kalau bisa jangan trading di Coin Machine. Kalau bisa koin di top 10 aja. Yang volumenya udah jelas besar, yang nggak bisa digoyang sama 1-2 orang cukong gitu. Atau whale. Karena kalau koin-koin micin yang masih baru, itu kayak cuma masuk 1 paus saja, udah berantakan lah itu koin. Oke, ini chart pattern udah ya. Ini chart pattern teman-teman harus belajar sendiri. Saya nggak bisa kasih detail semuanya. Saran saya teman-teman latihan aja. Teman-teman kayak buka TradingView, Binance atau toko kripto. Teman-teman cari nih
Jadi teman-teman save ini fotonya, teman-teman bisa lihat di Discord. Nanti teman-teman cari sambil mundur-mundur kayak time frame 4 jam kayak 1 jam kayak 2 jam kayak 45 menit. Nah, teman-teman coba cari pattern-patternnya. Bener nggak patternnya tuh sesuai gitu. Nah, nanti teman-teman kalau ada bingung, teman-teman bisa screenshot, teman-teman bisa masukin ke grup yang namanya ada bahas kripto atau ya dibahas kripto. Nanti dibahas kripto teman-teman sekalian nanya, kayak ini bener nggak sih patternnya ini? Nah, nanti teman-teman semakin sering praktek, teman-teman udah tahu. Teman-teman udah nggak perlu lagi bakal bilang ini falling wedge, ini bullish rectangle, ini bullish pennant. Teman-teman udah nggak perlu baca kayak gitu lagi. Teman-teman tahu, oh modelnya tuh kayak gini. Ini udah pasti continuation pattern. Maksudnya dia pasti bakal naik. Nah, Rifki ada contoh. Ini kan pakai ini salah satu yang kalau misalnya pakai chart pattern, nggak bisa cuma pakai chart pattern doang. Ini harus pakai yang namanya indikator lain. Salah satunya yang paling umum dipakai sama pro trading ya cuma support resistance. Nah, chart pattern udah ya, saya skip aja ya. Kita masuk ke support sama resisten. Nah, support resisten kita masuk ke yang gampang. Yang masih kosong. Nah, mungkin bakal contoh yang ini nggak akan selalu berhubungan sama chart pattern, tapi kalau teman-teman ada ketemu chart pattern ya bisa diganti. Tapi kalau misalnya nggak ada ya nggak usah dipaksain, kalau emang nggak ketemu chart pattern ya nggak usah. Nah, kita belajar gimana caranya pasang support sama resisten. Saran saya selalu ambil dari 4 jam. 4 jam tuh paling umum. Saya nggak tahu kenapa 4 jam paling oke, tapi pro trader yang saya lihat mostly mulai dari 4 jam. Pasti dari 4 jam deh. Ada yang pakai 1 hari, tapi 1 hari tuh biasanya nggak begitu kelihatan untuk taruh support sama resisten. Karena terlalu kecil candlestick-nya. Kalau 4 jam tuh udah cukup panjang, karena udah bisa ngambil kurang lebih beberapa bulan. Terus, habis itu teman-teman bisa kecilin. Oke, kita lanjut nih ya. Kita masuk ke support sama resisten. Nah, support resisten itu simpelnya adalah support tuh lantai. Teman-teman kalau mau belajar, saya belajar sebenarnya ini kata-katanya tuh kata-kata yang mudah dimengerti ini tuh dari Andi Sanjaya yang di YouTube. Dia juga punya Instagram, teman-teman boleh follow. Teman-teman kalau ada yang public figure atau role model yang teman-teman dia main kripto, jago, punya banyak ilmu, teman-teman share aja di bahas kripto. Nanti saya bantu pin, saya taruh di atas biar teman-teman yang lain juga bisa follow. Jadi teman-teman bukan belajar dari saya doang, tapi dari banyak orang juga. Jadi teman-teman punya banyak referensi. Kata mudah ini dari si Andi Sanjaya. Walaupun saya belajar juga dari yang lain, tapi kata-katanya menurut saya yang paling mudah si Andi Sanjaya. Dia pakai kata-kata lantai, ini bukan Andi Sanjaya, siapa ya? Kalau nggak salah Singapura, saya lupa. Lanjut. Nah, dia tuh pakai kata-kata lantai sama atap. Ini lantai itu di bawah, ini di atap. Nah, jadi support resisten itu adalah kita pada saat lihat harga nyentuh paling tinggi, kita tentuin bahwa itu adalah atapnya. Pada saat harga nyentuh paling bawah, kita tentuin itu adalah lantainya. Simpelnya kayak gitu, simpel yang paling mudah dimengerti. Nah, terus kalian kan lihat nih, ini harga paling tinggi. Oke, ini kita taruh sebagai resisten. Ini kita lihat nih, ada banyak titik bawah, titik paling bawah yang nyentuh ke bawah, kan dia ada banyak nih tajam-tajam. Kalau orang sebutnya kayak apa ya, wick. Jadi dia ada yang tajam ke bawah, terus dia juga ada yang tajam ke atas. Teman-teman tuh patokan itu dijadiin sebagai atas sama lantai. Kita sebutnya support sama resisten. Kenapa support? Karena itu adalah tempat bertahan untuk naik lagi. Makanya sebutannya support. Menolong gitu. Kenapa sebutannya resisten? Karena dia resist, menolak gitu, resisten. Kalau misalnya teman-teman supportnya jebol, berarti ya jatuhnya rugi, maksudnya harganya akan terus turun. Kalau resistennya tembus, berarti yang daya belinya tinggi, berarti harganya akan naik terus. Simpelnya kayak gitu. Nah, terus biasanya orang pada nanya, oke, terus cara pasang support resisten gimana? Rumus saya cuma satu, cara pasang rumus. Nih, ini rumus saya ya. Teman-teman bisa pakai, teman-teman nanti bisa juga rumus, support, dan resisten. Bentar ya.
Oke, lanjut. Nah, rumah saya tuh sebenarnya support resistance cuman sedikit lah, 2 hal. Yang pertama adalah mulai dari time frame tinggi. Time frame paling tinggi. Paling tinggi. Nah, ini. Rumus support sama resisten. Yang pertama mulai dari time frame paling tinggi. Kalau buat saya time frame paling tinggi itu 4 jam. Nah, pada saat kalian ambil time frame paling tinggi, kalian ambil yang paling atas sama yang paling bawah. Nah, kalau saya ini udah paling bawah, nggak mungkin di sini sih kejauhan. Ini paling bawah, ini udah paling atas. Kalau teman-teman mau, teman-teman bisa tambahin 2 lagi. Jadi ada support sama resisten. Contoh di sini misalnya, di sini tambahin support lagi. Di sini support, di sini resisten. Terus saya tambah lagi di sini. Support bisa jadi resisten bisa jadi support pada saat breakout. Simpelnya kayak gini. Kalau misalnya ada 2 lantai nih, ada 2 lantai, teman-teman di lantai 1 lempar bola ke atas atap nih, atap teman-teman, bola gitu, bola keras gitu. Terus teman-teman lempar sekali dia nggak jebol, lempar sekali lagi nggak jebol, lempar sekali lagi nggak jebol, sampai jebol, terus dia naik ke lantai 2 dong bolanya dong. Nah, resisten atap yang tadi kita sebut kan sekarang jadi support, nangkep nggak? Nah, atapnya lantai 2 itu yang jadi resisten yang baru. Nah, pada saat dia mantul ke di lantai 2, terus mantul sampai pecah, turun lagi ke bawah, maka ya balik kayak tadi. Resistennya jadi atap di lantai 1, supportnya jadi di dasar lantai 1. Teman-teman kalau nggak ngerti nanti tanya lagi. Nah, kalau misalnya udah dapet kayak gini gimana? Teman-teman masuk lagi ke time frame yang lebih kecil, 1 jam. Saya biasanya sih nggak mau terlalu rame, biasanya saya maksimal 4 atau 2 biasanya. Nah, ini kan kayak gini udah kelihatan nih. Kalau teman-teman bingung, titiknya tuh kayaknya jauh-jauh gitu. Nah, teman-teman bisa ganti kalau misalnya di trading view jadi line. Nah, line tuh kelihatan. Titik terakhirnya di mana, titik paling atasnya di mana, nah teman-teman bisa kelihatan. Nah, kayak gini kan enak. Tuh. Nah, jadi semakin, nah ini juga kelihatan banyak. Tuh. Ini cara bikin klasik support dan resisten. Ini klasik banget. Ini saya biasanya masukin lagi 1 di sini. Saya maksimal 1 time frame 4. Kalau bisa 2, maksimal 4. Nah udah, kita udah dapat yang namanya support dan resisten. Dari 4 jam ke 1 jam. Ini udah jadi support resisten. Support resisten biasanya orang suka nanya kalau baru pertama kali lihat. Emang support resisten itu buat apa sih? Buat apa untungnya support sama resisten? Nah, ini saya kasih lihat betapa bagusnya support sama resisten. Nih, teman-teman kalau lihat support sama resisten, nah, lihat ya, ini kan nggak begitu jelas. Kita ambil ke 30 menit. Nah, kalau teman-teman lihat di 30 menit, dia kan turun nih. Turun nih sampai sini nih. Ini kita belum masukin chart pattern ya. Jadi dia turun, nyentuh di sini, terus dia naik dong, naik, terus dia turun lagi. Jadi kita udah anggap 2 nih, ini support, ini resisten. Karena dia sempat mau naik, nggak lewat, tapi dia lebih tepatnya naik di sini sih. Terus konsolidasi di sini turun lagi. Nah terus, kita kalau misalnya udah bisa gambar support resisten, kita udah bisa dapat gambar dia naik lagi, dia bakal kemana? Pasti ke sini, ke resisten yang pertama. Kalau dia tembus, dia pasti bakal nyentuh resisten yang kedua. Nah, itu enaknya pakai support sama resisten. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, kita kayak contoh nih, tadi ada yang nanya nih, trauma kalau longsor 2 kali gitu dalam 1 bulan, itu gimana cara taunya gitu? Gimana cara taunya dia akan naik terus? Gimana cara taunya dia akan turun terus? Paling gampang itu support resisten emang. Kalau teman-teman bisa lihat support resisten di sini, teman-teman bisa langsung tentuin. Kalau misalnya dia lagi turun, kan orang mikirnya gini kan, mindsetnya bener sih, cuman kadang suka sesat kalau orang nggak ngerti technical analysis. Beli di bawah, jual di atas, itu kan mindset yang benar, ya dong. Tapi orang kan nggak tahu itu paling bawah kah, itu apakah udah di bawah kah, dan itu apakah udah di atas kah, ataukah masih bisa lebih tinggi lagi. Orang nggak tahu. Nah, cara jawabnya adalah pakai technical analysis. Jadi pada saat dia turun, dia naik, dia turun, kita udah bisa anggap bahwa ini namanya support. Dia naik, saya pakai line biar lebih gampang. Dia turun, dia naik, dia turun. Ini udah jadi yang namanya support.
Nah, pada saat teman-teman lihat nih, dia kan mantul nih. Ya enggak? Ini kan udah nyentuh di sini sekali. Saya kasih tanda ya. Dia udah nyentuh di sini sekali. Terus dia naik, dia nyentuh lagi di sini. Dia nyentuh lagi di sini. Resistennya nggak tembus nih. Terus dia turun, jatuh ke bawah. Terus dia lewatin ini nih. Nah, kalau di sini teman-teman tuh udah bisa langsung ambil kesimpulan. Bahwa dia akan terus sampai ke support yang di bawah. Nah, orang tuh suka ada rumus yang ABCDE. Itu saya juga lupa namanya apa. Itu kalau nggak salah chart pattern juga. Jadi dia naik sekali, dia turun sekali, dia naik lagi sekali, dia turun lagi sekali. Jadi ada double bottom, jadi turun ke bawah di resisten yang sama 2 kali. Biasanya dia akan tembus ke bawah terus. Nah, makanya dia pada saat naik di sini, dia turun. Nah, ini contoh ya. Ini saya balik lagi ke 4 hour, ke 4 jam. Misalnya yang pertanyaan tadi, gimana kita tahu dia bakal turun 1 minggu, gimana kita tahu dia bakal naik 1 minggu. Saya bisa jawab ada 2 hal. Ada kemungkinan iya bisa dijawab, ada kemungkinan tidak bisa dijawab. Tidak bisa dijawab tuh gimana? Tidak bisa dijawab tuh pada saat dia nggak kelihatan jelas nih. Kondisinya pas lagi di sini nih. Nih di sini. Ini kan nggak tahu nih, dia lagi lawan support, kita nggak tahu dia bakal naik lagi atau bakal turun. Nah ini kita nggak bisa tentuin. Tapi pada saat dia breakout lewatin garis support, kita udah tahu dia bakal turun sampai sini. Simpelnya kayak gitu. Ini kelebihannya support sama resisten. Nah, ini namanya support sama resisten klasik. Oke, saya balikin dulu. Ini saya delete dulu. Saya delete. Oke, ada banyak yang namanya support sama resisten, tapi saya akan ajarin beberapa yang penting aja. Ada yang namanya support resisten klasik, jadi bentuknya lurus gitu. Teman-teman bisa pakai garis, straight line gitu ya. Teman-teman juga bisa pakai rectangle. Banyak orang-orang pakai rectangle karena garisnya rada jauh, jadi mereka pakainya rectangle kayak gini. Jadi ini namanya resisten, tapi bedanya mereka bukan sebutnya resisten line, tapi resisten area. Jadi mereka bisa masuk dalam resisten area dalam cukup lama nih. Nih kalau teman-teman lihat nih, ini kurang lebih hampir sehari. Dia kerjanya muter-muter di sini doang. Nah ini namanya orang suka sebut konsolidasi. Jadi ya mereka standby di sana, nggak ada tren naik atau turun. Mereka cuma nentuin market mau naik atau turun. Nah ini tujuannya. Ini bikin resisten pakai rectangle. Teman-teman juga bisa pakai garis yang biru yang kayak saya buat kayak gini. Terus ada yang namanya support resisten dynamic. Ini dynamic sebenarnya bukan dari saya, tapi dari luar negeri. Nah, dynamic itu apa? Dynamic itu biasanya support sama resistennya itu nggak horizontal, tapi bentuknya ke bawah atau ke atas. Saya kasih contoh ya. Ini contohnya. Langsung bikin aja deh. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat, nah ini teman-teman lihat nih, dia kan nyentuh lower low nih. Lower low tuh maksudnya di low yang paling bawah menyentuh angka lebih bawahnya. Jadi lebih bawah dari sebelumnya. Makanya sebutannya ini kan low. Ini low nih. Ini low juga. Nah ini sebutannya lower low. Karena dia low tapi lebih lower dari sebelumnya. Lower tuh kan bawah. Saya kayaknya nggak bisa lebih lama lagi karena baterai saya sudah 10%. Jadi oke, saya lanjut dulu. Nah ini namanya lower low. Jadi kita bikin yang namanya support resisten tapi bentuknya itu dynamic. Nah dia kan nyentuh paling bawah nih. 1 kali, terus 2 kali. Nah ini kita bisa langsung bikin yang namanya support resisten tapi bentuknya begitu. Nah kalau teman-teman udah kayak gini, ini enak. Chart pattern dia kan turun. Nih ya, dia turun chart pattern nih, chart pattern yang tadi. Turun ke bawah, terus dia namanya adalah
Tuh, rising wedge. Jadi dia turun ke bawah, terus dia naik ke atas, dia turun lagi, dia naik lagi, dia turun lagi. Teman-teman tahu dia bakal turun karena rising wedge dong. Cuman kita nggak tahu dia bakal turunnya dari mana. Cara tentuinnya dari mana? Dari support resistennya yang dynamic. Jadi pada saat teman-teman udah nyampe sini nih, dia udah nyampe harga sini dan udah nyentuh di sini, teman-teman kan langsung bisa buat gambar nih. Support 1, resisten 1. Nah, pada saat dia tembus jebol, nih jebol dari support, berarti kita udah tahu dong, karena kan dia harganya bakal turun. Jadi dia bakal tembusin yang di bawah, habis itu teman-teman tahu dia bakal turun. Nah, simple kan? Habis dia nyentuh di sini, dia turun. Walaupun turunnya nggak terlalu banyak. Nih, teman-teman lihat dia sedikit konsolidasi di situ, habis itu dia turun. Nah, contohnya kayak gitu. Walaupun dia turunnya nggak banyak banget, nggak dari sini sampai sini, tapi lebih kayak dari sini sampai sini. Oh, dari sini sampai sini. Nah, ini adalah cara paling basic, cara paling utama yang dipakai sama semua trader yang udah pengalaman. Bahkan teman-teman kalau misalnya ada banyak indikator MACD dan sejenisnya nanti teman-teman bakal ketemu trader-trader jago yang udah nggak lagi pakai indikator gituan, kerjanya cuma pakai indikator ini doang. Cuma pakai chart pattern, cuma pakai support sama resisten, sama candlestick pattern. Udah, itu doang yang mereka buy atau oversold. Nah, overbuy oversold nanti kita bahas next time pertemuan. Terus untuk yang candlestick pattern itu juga kita bahas selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman belajar banyak. Saya nggak tahu sebenarnya ikutan berapa, tapi saya lihat yang online sampai 50 orang. Saya bersyukur sekali karena targetnya emang 50 orang yang bakal nge-live. Thank you, terima kasih banyak. Kalau bisa teman-teman yang benar-benar dengerin, tolong komen biar saya nggak ngerasa ngomong sendiri. Soalnya terima kasih banyak. Saya bukan pro trader, tapi saya jamin hal-hal yang saya ajarin itu bakal berguna banget buat kalian yang mau jadi trader. Dan teman-teman kalau misalnya ada yang kayak nawarin, mau join nggak, nanti diajarin segala macam, bayar 1 juta, 1,5, 2 juta. Percayalah, yang diajarin ini juga, dan ini saya kasih gratis. Karena saya belajar ini semua juga gratis. Saya belajar semua dari YouTube segala macam. Saya praktekin, saya sempat hilang duit juga kayak teman-teman, makanya saya mau fokus, saya coba belajar. Ternyata nggak sulit. Ternyata nggak sulit dan teman-teman saya yakin bisa belajar banyak. Thank you Min, gue ngerasa lebih jago sekarang. Tapi tenang ya, maksudnya jangan terlalu ambisius ya, karena bakal banyak banget ilmunya juga nanti. Ini cuma sekian persen lah, sekian persen. Untuk yang Rifki harusnya dengan belajar support resisten ini sama belajar support chart pattern, harusnya nanti kamu bisa tentuin sendiri dia bakal naik atau turun. Tadi kan sempat kasih chart tuh Bitcoin. Nah, cuman karena kamu pakainya kayaknya chartnya yang ada bentar kita balik ke Bitcoin. Mungkin nggak dia bakal naik ke atas. Possible sih, kalau dari 30 menit, possible untuk naik. Possible banget dia untuk naik. Bentar ya, ini saya kasih gambaran. Nih, possible banget dia akan naik. Possible banget dia akan naik. Kalau kita ambil dari 30 menit nih. Tuh, 30 menit. Naik lagi ke sini. Naik lagi ke bawah, tapi sebenarnya ini kita belum tahu karena sebenarnya dia masih konsolidasi di sini, masih berusaha untuk pecahin support, jadi bisa jadi dia akan turun juga ke bawah. Jadi ini kita masih belum bisa ambil kesimpulan. Yang penting teman-teman udah tahu cara gambar support sama resisten di sini misalnya, di sini. Nah teman-teman bisa lihat, kalau misalnya dia jebol, berarti dia ada kemungkinan turun ke sini, turun ke sini. Kalau dia jebol lagi, berarti dia ada turun ke sini. Kalau teman-teman main future,
teman-teman main yang bisa untung waktu market lagi rugi, dan untung waktu market lagi untung, maksudnya harga naik teman-teman bisa untung, harga turun teman-teman bisa untung. Nah ini tuh gede banget, ini tuh gede banget hasilnya. Ini tuh, waduh, ini tuh lebih dari 5, ini berapa persen ya? 10%, ini gede banget lah. Nah enaknya dengan teman-teman belajar support resisten, teman-teman bisa perkirain harga turun sampai mana, harga naik sampai mana, kemungkinan bakal hasilnya gimana. Jadi udah nggak ada lagi tuh pada saat turun, ada yang bilang di grup nih, itu Elon Musk nge-tweet lagi, aduh ampun deh itu. Aduh, masa komennya masih begitu lagi. Terus nanti kalau misalnya ada lagi nih, orang Cina nge-ban lagi, banknya nge-ban kripto dari negaranya, terus turun. Terus teman-teman kayak, wah Cina nih bikin kasus. Sebenarnya enggak, kalau teman-teman lihat chart pattern mungkin bener. Mungkin emang udah waktunya turun gitu. Jadi nggak sembarang itu. Walaupun kita tetap harus ngelihat news ya, berita. Karena itu akan mempengaruhi, karena volatil kan. Jangankan Bitcoin kok. Saham pun yang orang bangga-banggakan nggak volatil pun kemarin jatuh waktu Cristiano Ronaldo pindahin Coca-Cola. Jadi apalagi cryptocurrency. Ini kenapa stop lihat postingan grup ini? Oh iya bener, stop lihat postingan di... Sebenarnya nggak masalah lihat postingan di grup-grup itu, biar kalian bisa lihat yang mana yang kerjanya ngomong doang, yang mana yang spammer, yang mana yang kerjanya nipu orang, yang mana yang cloningan. Teman-teman tuh bisa bedain setelah teman-teman belajar ini. Teman-teman kayaknya saya udah nggak sanggup buat ngelanjutin. Mungkin besok, karena udah jam 9. Jadi kalau misalnya nanti besok kita ada waktu lagi, saya mungkin akan live, saya akan share di grup kalau saya bakal muncul. Nah mungkin nanti sesi pertanyaan bisa ada di sana. Nanti teman-teman bisa nanya-nanya juga di sana. Mungkin sekarang bakal banyak yang mau nanya, tapi sorry banget, udah jam 9. Saya punya tanggung jawab. Jadi teman-teman besok bisa tanya lagi. Teman-teman kalau mau siapin pertanyaan. Terus saya minta tolong banget yang nyatet tolong minta tolong banget share di grup ya. Share di grup catatan kalian. Kalau misalnya ada 5 orang yang nyatet, share juga nggak apa-apa. Karena 5 orang bisa jadi punya perspektif yang beda, bisa jadi semuanya malah belajar jauh lebih banyak. Tolong share di grup. Saran saya sih share aja di di bahas kripto. Jangan di ngobrol santai, oke? Karena di bahas kripto akan lebih jelas gitu. Rekamannya nanti tunggu Bang Alfi sama si Abang Rifki. Nanti coba lihat mereka rekamannya jadi nggak. Saya nggak janji karena saya akan bantu luangin waktu lagi ke depan teman-teman. Jadi tolong jangan disia-siain. Kalau bisa join. Kalau bisa bantuin yang lain, tolong bantuin yang lain. Kalau teman-teman udah ngerti, tolong jangan disimpan sendiri. Please banget jangan disimpan sendiri, karena saya juga share ini gratis. Jadi saya harap teman-teman juga nggak harus bayar saya, tapi at least berbagilah sama yang lain, ngajarin yang lain. Biar trader-trader di Indonesia tuh nggak kayak di grup-grup Indodax dan sejenisnya. Yang kerjanya komplain, nangis, dan nggak jelas alasannya kenapa. Kita bikin trader di Indonesia cerdas lah secara finansial. Investasi juga cerdas, harus tahu, bisa tahu kapan harus invest, kapan harus jual. Jadi minta tolong banget teman-teman, saya nggak peduli teman-teman dari latar belakang apa, saya nggak peduli teman-teman kerja apa, saya nggak peduli teman-teman ibu rumah tangga, teman-teman kantoran, teman-teman pengangguran, kuliah, SMA, teman-teman kuli, OB, segala macam, teman-teman pekerja buruh, saya nggak peduli, saya tetap akan bantu semuanya, saya nggak akan beda-bedain, tapi saya juga minta tolong teman-teman juga melakukan hal yang sama. Jadi teman-teman juga bantu sesama juga, teman-teman jadi manfaat juga lah, jadi yang lain. Udah sih itu aja ya, paling sekali lagi saya belum jadi pro trader yang sampai miliaran, jadi bisa jadi saya ada salah, tapi tolong belajar bareng, jadi ingetin saya juga. Thank you sekali lagi, thank you, goodbye, bye bye.